Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Israil. Fas'al bani Israil isja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'azunnuka ya Musa mas'ura. Qala laqad 'alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Wa inni la'azunnuka ya fir'aunu mas'ura. Walaqad atayna lan teman-teman wis maringi sapa ingsun Musa ing Nabi Musa. Ingsun maringi tis'a ayaten ing 9 pira-pira ayat, bayinaten ingkang jelas. Wadihaten tegese ingkang jelas kabeh. Wa ya al ayatul bayinat iku ayat iku tangan, maksudnya padange tangan. Tangane Nabi Musa nu saged ngwarno sinar sing menyilaukan. Wal asolan tongkat. Wa tufanu lan anane angin tufan sing iso menghancurkan kelompok Israil. Wal jarodulan walang sing dados musibah pasukan Fir'aun bisa diwal kumalu lan tumo. Penyakit batu fati ulang kodok, wadam ulang geblek, watom sulan kahabuse rai, wat sinina lan paceklik, wanak susama roti lan kurangi piro-piro buah. Fat al moko tako siro ya Muhammad wa Muhammad, Bani Israil yang piro-piro Bani Israil. Anhu sangking ikilah Nabi Musa soal takbirin lan takok ngikrorno. Bil musyrikin aku dibiro-biro musyrik ala syirki kain atase bendere siro. Fakulna lahu is'al wa fi qira'atin bilaf dilmati. Fat'al bani Israila isja'ahum. Fakulna lahu mongkong matur sapa ingsun to nitano ingsun lagu maring kanjeng Nabi is'al wa fi qira'atin bilaf dilmati. Fata'ala Isja nalikane teko sapa Musa gum ing Bani Israil, pakola mongko ngucap lagu maring Musa sapa Fir'aun ini la agunuka. Ini sak temen ingsun la agunu iku yektine. Tak nyira sapa ingsun, to nyakini sapa ingsun ka ini sira yang Musa ing bisa. Kowe tak sangka masuran ingkang den sihir, makhduan tegese ingkang den tipu, makhluban ingkang kalinggih napa kakalahno ala Afrika ing atase akal sira. Kala dawuh sapa Nabi Musa, lakon alimta. Teman-teman ngerti sira ma anzala hawa. Ma anzala lanurono. Lakon alimta, teman-teman ngerti sira. Ma anzala ora nurono haula ing tunggu ayat, haula ayat. Sapa ila rabbus samawati kecuali pangeran pira-pira langit wal ardi lan bumi. Baso ira hale dadi pira-pira kasira, pira-pira teladan. Ibaran tegese pira-pira teladan. Walakin akar tapi ne sira Muhammad sira Fir'aun iku tu'ani iku angas sira. Utawa ingkar sira. Wa fi qira'atin bi qira'ah bidom mitta lan dometa laqad alim tu tenan minta tapi alim tu. Wa ini lan dateng ning sun albine dene nyampa isun kain sira ya Fir'aun tak sangka maskuran ingkang rusak halikan tegese ingkang rusak. Au masrufan utawa ingkang den inggono anil khairi sanging kaapian. Fa'aro da'ayyat tafija. Para jamu pengarap sapa Fir'aun ayat tapi yen mengusir sapa Fir'aun ing Musa lan kaum mau. Yo kriju tegese ngetokno sapa Fir'aun Musa ing Musa wa kaum lan kaum Musa. Fir'aun ingin mengenyahkan Musa, ngusir Musa minal ardi sanging bumi Mesir, ardi Misra tegese bumi Mesir. Fa'al rokna mongkon nenggelamno ingsun ing Musa. Fa'al rokna mongkon nenggelamno ingsun ing Fir'aun. Fa'al rokna mongkon nenggelamno ingsun ing Fir'aun. Waman lan wong ma'ru kang sertane Fir'aun jami'an alih kabeh. Waktu nalang ucap sapa kita mimba iki saking sause generasine Fir'aun ibadah lagi Fir'aun li Bani Israil maring Bani Israil uskunul ardo. Uskunu netepono sira kabeh ardo ing bumi. Faida ja mongkon nalikane teko apa waktu akhirat iku janji sing terakhir saat itu kiamat. Cina mengkonak kalau ingin dikumpulan siro kabeh tak tekakno lapisan ingkang bergelombol-gelombol jami'an haris kabeh antum ya siro kabeh wahum lan para Fir'aun wa kaum wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqina. Terus niki
Mengke sing nopo surat Isra niki mengke kula khatami. Mungkin nak Isra niki khatam otomatis niki kitab niki khatam sing terkait karanganipun Jalaluddin nopo Asyuti. Terus kula wingi mun nerangno bolak-balik kitab ini disebut Jalalain, itu Jalal kalih. Niku Jalaluddin Al-Mahalli niku delalah ngarang niku kabudute pas juz 15. Terus diterusno muridé Jalaluddin sinten Asyuti. Tapi sing aneh ngene Jalaluddin Mahalli ngarange mulai surat Kahfi ngantos Fatihah. Kabundut diterusno muridé mulai Baqarah ngantos surat napa? Ya untungnya murid yang alim, kalau kula sing mati gitu tutup. Kalau nak moto ini kalau nangis gini, murid yang mati pula terus murid rugen Mustafa ya. Motivasi kayu tak boleh barokah, ayah. Elek nasi begi endo wae. Jadi ora ditiru ngali ini, ya ini motivasi kayu bentuk nopo. Ya ini ra tenang dunya sing mati kayu kepengin su. Oleh kurang ajar. Dolim, kafir, mana bulan itu susah. Kau nak mati orang sih mati kai. Bulan mantung suarga, orang tadi mati kai lah. Malah ruwet no. Misalnya bulan tentunya nu rasa tenang pangkat. Mati kai apa yang awas? Mati pada nopo? Ya, para rohku, para gentayangan. Zaman akhir rusak. Jadi ciri utama akhirat itu orang tenang dulu. Jadi dulu orang tak diwarai tenang, gue tenang sih. Kalau kita ada debat dengan seorang kiai, tapi dunia kan penting. Seorang Nabilah kan dunia itu sarana ibadah. Ya dunia itu penting, tapi yang nerangno rasa mengira rasa Rasul. Wong wis roh dhewe pentingnya dhewe. Ora usah seorang Rasul nerangno pentingnya. Jadi pinter dhewe. Mulane paham ya? Itu yang salah paham. Makanya ini kalau setengah tausiah. Jadi gini. Saya tuh dengan baca ini ya sering didebat oleh kiai, tapi kiai sani ini gus nak di dua gak dihormati. Lu sing ngomong ora usah kiai, masih lonte sing paling dihormati sing duwe, masih preman sing dihormati sing duwe. Jadi sing ngomong ora usah kiai itu ilmu umum, maksudnya siapa saja di dunia preman, lonte, maling, gendut dan sebagainya. Sing paling dihormati sing duwe. Gitu juga misalnya dia ngomong, aku saya ingin guna baju relasi pejabat kayak di rumah. Masih yo gangster, sing di rumah sih, sing gue relasi pejabat. Geng-geng di Jakarta, preman sing di rumah sih, sing di relasi. Itu rasa kiai gitu ngomong, lu jauh pinter dulu ya, paham ya? Kiai ngomong begini, misalnya sama ngaji nemri, udah kelas. Coba hiburan, kalau ngomong nganggur, itu ya kelas. Lolang-mulang itu ya. Ini lagi kalau ngerti, nah ilmu ini saking pengiran, ulang-ulang juga enak. Ini pun pulau raro, sampai jumlah apa orang raro. Sampai tadi pulau raro terus, tadi murah pengaruh beda pulau sudah. Itu kiai, itu kiai yang tahu. Jangan menggaleng, kalau aku kacung, ini sampai ini agak dihormati, gak juga kiai gak dihormati umum. Itu tidak perlu kiai. Paham ya? Kira-kira maling di kelompok orang pulau paling dihormati yang paling tinggi. Di dunia lonte ditambah yang paling dihormati. Di dunia militer juga sama, di dunia birokrat juga sama, di mana-mana. Makanya fatwa Imam Ghazali aku tertarik. Anda jangan pernah gembira dengan kenikmatan sintas tariku bikal baha embal fujar wal fustaq. Yang hewan juga merasakan. Misalnya kamu nikmati seks, maniak seks, tentu ayam lebih baik ketimbang Anda. Kita ini songgoloni, kok wedoan, dino begitu. Kalau Anda penikmat makanan, kebun mangannya ya gue. Nah senang juga. Gue senang lonte. Di ruangnya ada lawak, gue senang. Maling, nanti jadi maling, gue senang. Jadi kalau kita senang duit, ya itu satu kenikmatan yang sama dengan rusak. Kalau tujar, orang fasik juga senang apa? Senang mau sesuatu yang spesialnya orang soleh. Misalnya senang ma'rifat, senang ibadah. Itu memang spesial. Gak mungkin orang lain senang doang. Nah kalau sama tanya, tapi sholat kan dibutuh duit, butuh pakaian, gaji, butuh duit. Itu tetap nanti nuansanya beda. Jadi misalnya kita senang ma'rifat, saya senang Allah. Saya juga suka uang kan, ganteng. Dari Allah yang punya kenikmatan, kemudian kita iman bahwa Allah itu mengkasih nikmat kita.
Di antara anugerah itu kita punya istri, punya anak, punya uang. Tapi kita ngitungnya dari Allah dulu. Minallah wa ilallah wa bil. Beda kalau logika Anda ke materialistik dulu. Senang gue bohongnya angka kayak ini. Mana tersinggung aku kok kayak ini. Mana itu. Paham ya? Dunia ini toko bukan aku. Aku kok bukan. Makanya ada wali-wali yang sok bener. Pengiran malah tersinggung. Kalau gak ada cerita wali-wali itu sok apa. Malah ada pengiran tersinggung. Jadi pas Arafah itu kan kalau yang kaji 600.000 yang diterima itu hanya 6. Nabi cari wali-wali abdal. Si wali ini tadi nangis. Ternyata dia itu wali abdal yang hajinya diterima. Dari 6 ini mensyafaati jadi 600, nyafaati lagi jadi 6.000, walhasil sampai 600. Jadi riyen itu ada mitos haji itu tidak boleh lebih dari 600. Saat ini benar 2 juta euro. Benar 5 juta. Mungkin kita mau biro, teori. Walhasil si wali abdal tadi itu matur dengan ya Allah, karena saya mencintai umatnya Rasulullah SAW, haji saya hadiahkan ke mereka semua supaya engkau terima. Masa orang sebanyak itu sudah kangelan atau sama tegal, hajinya betul apa? Ternyata jawaban Allah itu lucu. Allah tersinggung. Wali, aku tinggal gue lomo. Sayyidul Akhiyah, lomo terbaik ya. Sing ada lomo mal maraya. Wong-wong haji itu keliru lah, tak tombol durunge mbok usulno. Jadi ya sudah begitu, Tuhan sudah baiknya tuh. Sama seperti saya jadi kiai di sini. Sebetulnya di mana-mana hidayatnya kiai itu terlambat. Pasti dulu hidayatnya. Misalnya saya ngaji di sini. Wah, gara-gara khusbah wong do ngaji. Loh, sampai untuk hidayat itu sebelum ketemu saya. Aku mau alatnya pangeran, memperkaya hidayat itu. Kalau sampai orang sebelum ketemu saya juga sudah mendengar. Jadi sudah baik-baik. Wahsi itu pas materi saya Hamzah, malah hidayat. Padahal di pasal itu benar kan. Jadi Dina Umar untuk hidayat, pas lagi mau Quran. Jirano dengan dan semua hidayat itu datang loh. Disebut lama guna, linah saja, laulah ada. Sehingga kayak saya itu udah ikhlas mana ada bisa. Jadi orang udah ikhlas itu aneh. Makanya cara hikam ini pentingnya ngaji dari ulama. Hikam itu bisa memprovokasi orang atau memotivasi orang supaya orang itu ikhlas. Dan itu cara ngomong gampang. Jadi misalnya saya punya uang sedekah, itu cara kata hikam kan. Kaifatat tubul ajro mimman huwa mudi ilaika. Bagaimana Anda nuntut upah dari orang yang memberi kamu? Misalnya kata Sukin tak kayak duit 1 miliar, kan kita tak kayak 1 miliar, terus dagang no. Barang juga dagang no menghasilkan laba sampai 4 miliar, 10 miliar. Ada uang dari saya tadi. Kemudian Sukin nuntut saya, Gus, aku kasih hadiah, kasih bonus, karena saya berhasil jadi pedagang kaya 1 miliar jadi 10 miliar, itu waras saya. Sama, saya bisa sholat karena hidayatnya Allah. Saya bisa ngalim karena dikasih ilmu. Saya punya uang karena dikasih. Setelah ilmu itu saya berikan jenengan, setelah saya sedekah sama fakir miskin, terus bilang ke Allah, ya Allah, saya ini harus dikasih surga karena saya sudah sedekah, sudah ngajar. Aneh. Bagaimana mungkin Anda menuntut dari zat yang mengasih kamu? Gitu lah. Itu bodoh karo roken nakai modal tak miliar, barang sukses jadi pedagang malah aku jadi tumpah. Kau nambahin, waras noah. Itu hikam, jadi dia gampang. Jadi kalau sampean sudah yakin hidayat minallah, kamu bisa sholat minallah, bisa haji minallah, bisa alim. Tentu kita akan malu menuntut Allah. Masa yang mengkasih kita, itu hebatnya ulama. Jadi ulama itu kalau melogikakan ikhlas gampang. Kira sangat mufallah ini. Rasulullah gampang. Ulama gede-gede kangelan, pelan gitu. Ya jadi aja kangelan karena tidak tahu ora kangelan. Enggak sangatnya gremeng tenan aneh-aneh. Ya ora kabeh tapi agak-agak gremeng. Enggak, dia itu madana awake dhewe. Ikhlas itu gampang. Karena kalau ikhlas yang ngomong ulama-ulama ikhlas itu latihannya gampang tadi. Kalau kamu sudah yakin uang itu milik Allah, ilmu milik Allah, kebaikan juga dari Allah. Tentu setelah kamu kasihkan orang, kamu tidak bisa nuntut dan maka menuntut zat yang memberi.
dari hikam kaifa tasubul asro mimman wa mudi ilaika. Bagaimana mungkin kamu menuntut upah imbalan dari orang yang memberikan? Paham? Jadi jadi mudah sekali. Nanti ketika Rasulullah itu, ya kebaikan itu ya sirun alaman ya secara hukum itu mudah sekali bagi yang digedaki. Makanya kalau ada cerita kata di hati-hati sokai, itu ikhlas itu begitu mudah. Jadi misalnya ada seorang yang diceritakan Rasulullah itu, ada orang itu ya punya budak, dulu itu budak, kalau sekarang mungkin dulu atau apa ya. Terus buruknya itu terus hilang gitu, pulang kemana sampai 10 tahun. Dulu itu punya satu unta itu di rumah sampai punya anak, mungkin punya cucu sampai 2. Ketika buruknya datang setelah 10 tahun, dia majikan saya, opa saya mana? Itu unta, ada 100. Apa kamu menghina saya? Saya dulu kerja itu kira-kira gajinya ya 1 unta, kalau sekarang jadi 100. Ya entah kamu itu saya rumah terjadi banyak, saya kasihkan. Kamu ikhlas? Ya ikhlas. Oh, yang bikin punya anak juga Tuhan, saya juga nggak tahu banyak orang gaweanku. Ya ikhlas aja. Itu kata Rasulullah itu orang itu ahli surga mau modal itu. Mesti gawe anak yang aku, kalau tuan dewi, jadi ikhlas itu gampang sebetulnya. Ya kalau misalnya itu di buruh atau anak di mantu buat ambil rezeki, barang seperti rekan larang, man bisa cilik rekan murah kayak gini, gede rekan jutaan apa man kok. Orang kalau gede, kan gede-gede dia orang malah ngurus. Sudah itu milik Tuhan, kamu kasihkan. Lah makanya kata ulama, orang tidak ikhlas itu masih ada sirik. Ekstrimnya orang tidak ikhlas masih ada sirik. Jadi tadi, misalnya zaman punya pohon jadi kecil, bisa bukan nomor dulu, enteng. Orang tua harganya orang juta kan apa? Kau nanti apa mesti pikiran musim rumah satu. Padahal dari pengiran, sing gede dari pengiran. Coba kalau tahu kita kamu murni. Orang yang gede aja, gede-gede sih. Yang ngatur oksigen yo pengeran, yang ngatur gede nih. Saya kamu pengeran, yo enteng betul ya. Nah, itu cara. Jadi orang kalau nggak ikhlas, tauhidnya itu dasar. Pasti akrab kata ulama, pasti pincang. Ya nabi cekeba. Ulama yang itu bilang orang nggak ikhlas itu pasti akmal wa, yo pincang yo pincang. Enggak orang kayak pengeran, lebih jalur pengeran harus dimasalahkan, nggak pincang gitu kok. Ulama ya, nah itu terus ulama yang ekstrim kayak hikam apa nyebut orang tidak ikhlas disebut syirik kok, syirik sini. Karena orang tidak ikhlas itu pasti ada unsur tafsirnya nggak benar. Kalau tafsirnya benar, misalnya saya punya ilmu gini, sealim saya pun, misalnya saya dikasih stres selesai, dikasih setruk, selesai. Saya bisa ngajar karena tidak, saya bisa ngajar karena nggak dikasih stres atau depresi. Tapi semua terbisa gini karena kendali Tuhan, karena rahmat. Setelah saya dititipi umatnya Tuhan, umat bingung-bingung yang tadi gini, terus pulang mulang. Barang pulang mulang dengan nikmatnya Tuhan, dari ilmu dari Tuhan, terus saya nuntut Tuhan. Gusti, saya ini minta surga kan aneh. Ada alhamdulillah tidak termasuk ulama yang aneh. Makanya saya ada minta surga karena ngajar, ya kan minta apa ya sudah. Makanya ciri utama Nabi itu lah asal hukum aliyah, tidak minta apa, tidak minta. Karena aneh saja, orang nuntut itu aneh. Kalau dalam logika ikhlas. Tapi kalau logika jauh ke sini masa hanya segini, itu logikanya orang aneh, orang ikhlas aneh. Orang kayak saya, orang tidak ikhlas. Tapi insya Allah benar. Kalau saya yakin, aku yakin. Saya yakin. Kadang kalau di salah lagi, fokus. Kuat dengan ngaji gue, dengan orang jelas kompetensi. Yang kemurah jelas sampai harap dua, jelas paling dalam dari tak juta setengah juta, aku jelas aku ikhlas. Ikhlas itu gampang, sudah saya ulang-ulang, ikhlas itu gampang sangat. Saya belajar ikhlas, belajar hikam, belajar kitab-kitab tasbih. Caranya dimulai dari tauhid yang benar. Itu pasti mudah. Jadi tadi misalnya zaman nanti di PTAK, di PPAK. Sing gede dari pengeran, diulit jadi akeh sing gede dari pengeran. Jadi kalau ngasihkan orang itu ya gampang saja, karena merasa ada ikut punya. Sampai nanti berat itu pasti karena merasa punya. Makanya zaman sahabat itu ketika ini cerita yang hadis-hadis. Ketika sahabat disuruh perang itu yang mentalnya munafik, syagolatna amwaluna, wah, Gusti
rezeki saya ini punya anak, punya istri, masa disuruh perang. Terus kata Allah juga kuling karena hukum benar, hukum satu. Nah anak buju, keluarga, tuwe apa? Itu kata ini berani ini apa ini pun nawasa terus. Karena dalam logika Tuhan itu aneh. Kowe ngaku dua anak itu aneh. Kowe nak mau direputasi ngeloni bojo entek. Wes ngeloni nikmat. Itu saja reputasi Anda sebagai manusia. Tapi apa Anda bisa ngatur janin di kandungan ibunya? Ngatur oksigennya, kebutuhan jantungnya, nafasnya. Setelah itu anak itu besar. Besar itu paling banter urung ngajak mangan bareng. Iku wes sing gogo yo rezekine pengira. Fasilitas yang kamu pakai milik. Oksigen juga milik. Jadi ketika ada orang bilang, Gusti, bagaimana saya perang? Nanti anak saya gimana? Pengiran mana? Wah anakmu piye? Gue urung kelontok sehingga jantungnya aku, sehingga paru-paruku. Wong urun telon kok ngerasa duit. Makanya kalau Allah nyuruh perang, itu orang nggak boleh mempertimbangkan anak dan istri. Karena menurut Tuhan aneh saja, orang wong kok ngaku di bojo duit. Gue di bojo orang aneh dia. Bojo mau kelon ini umur 20 tahun. Berarti sing gedekno pangeran. Gue ketemu gede terus nikmati. Barang nikmati dua anak. Ketemu gede kok aku bojomu, anak aku anak. Padahal semua sistem organ tubuh, semua nikmat, semua rezeki yang ngatur. Jadi kalau ada orang disuruh Nabi kok demi anak istri, udah pengiran aneh. Sabolana, ambaluna. Ya, tapi orang saiki jihad itu sing aneh. Motor demi ngaji anak bojo diting, itu udah rasional. Itu aneh semua. Cara pengiran saiki kok aneh gak? Nah, tapi pada adil yuriban bahasa Yahudi. Logika yang saya bangun, yang dibangun ulama, sekarang dianggap. Saya itu punya bapak belum namanya di Indonesia, di guru namanya Badullah sampai di apa ini pun menang. Nah esok bujurnya itu belum berat, bahwa yang mulang gitu. Nah kamu bujurnya kan, mana ada sedih lagi ramalan, orang dino ramalan, apa yang mulang ketemu mulang, apa yang mulang berak kelar mangan. Ya sudah. Tapi logika itu cara orang-orang yang nggak biasa tahu ya aneh, apa? Tapi kalau di dunia kiai. Kalau nanti dia mau beda, anak kalau nomor kali namanya Hasan itu jam setengah tunggal itu dari bedanya pun cara dokter atau beda. Ini pun bukan mesti lahir. Kalau tenang lawan memang ada super pulau ayam mucal yang sarang sekitar 15. Tapi pulau ayam mucal tetap mucal. Itu juga mulai respon marah mata pulau deh. Oke tenang. Kalau nggak mau ketemu tenggalan dari beda. Terus balik nomor tiga baju atau ini ya, karena kita berdeng lahir. Masih tak tunggu nanti musik lahiran ya pengiran. Tapi ada apa gunanya tak tunggu nanti orang pengaruh ya, diuji pengiran. Hanya tidak ada tetap mereka. Tapi bukan berarti pulau kurun, dia tenang lawan. Terus setelah 5 kilo dari rumah saya itu ada masjid di pinggir jalan pulau. Sebagaimana biasanya yang kurus-kurus ya jenengan. Biasa saja sebenarnya yang kurus ya jenengan. Selama ini hidup saya, kecil saya mulai dulu yang kurus ya jenengan. Jadi ya biasa saja seperti biasanya. Kalau cuma betul di tahun ya saya kan yang merasakan. Zaman saya dijamin ibu saya juga nggak pernah ikhtiar ngatur oksigen saya. Kalau saya hidup sampai sekarang. Jadi ada waktu-waktu di mana tanpa ikhtiar saya hidup. Jadi zaman saya zaman saya. Jadi kalau dulu ya Allah sebagaimana biasanya ya ngatur jenengan ya seperti biasa saja. Ya sudah ulang-ulang. Sebenarnya sebagai seorang bapak ya kepengen mengguni anak lain. Tapi wayang mulang, pada mulang laksana bapak mulai. Jadi kalau berpengiran, dia kelas semar guyon gitu. Anakku lahir tetap matanya. Dia jam berapa ya? Kenapa? Karena kamu nggak sekolah. Gak lagi kalau tengah malam sekolah. Setelah 5 menit dari datang pulau wudhu terus sholat. Itu lahir. Ya udah biasa mawon gitu ya Allah bagaimana biasanya dan dia sudah biasa memang selama ini yang ngurus saya dan keluarga saya jenengan jadi ya seperti apa biasa. Ya itu namanya tauhid. Jadi sebetulnya tidak ada yang aneh. Makanya saya kalau melepas jenazah di kampung saya berkali-kali ngomong jenazah ini nanti di liang kubur ini tidak usah khawatir gak diurus Tuhan. Tuhan itu punya reputasi ngurus di kuburan yang sama. Ini itu zaman jadi
Allah punya reputasi ngurus kehidupan dalam kuburan. Ini rupanya ketika kita kecil jadi janin. Gumbo emangan sambal, kadang pelayon, kadang ngamuk, banding piring. Tapi apa begitu tetap bisa mendesain janin ini hidup. Padahal gue mama. Jadi Allah sudah punya reputasi ngelola kita dalam kubur. Disebut wa'id antum ajinnatun fi buduni ummah. Kamu ingat zaman jadi janin kan? Tapi setelah sekian reputasi itu kan membuat manusia dari debu, dari tanah, mengelola manusia di dalam kandungan ibu kita setelah berpikir jadi orang pinter katanya. Malah aneh dengan kekuasaan Tuhan yang namanya. Jadi kita ini orang aneh semua. Apa? Saya sama ngaji dulu, orang yang ketemu kalau tengah akhirat. Tahu kita sama dan ojo pinter, ojo kopo, ojo amal, ojo arot. Tapi bukan berarti kamu semuanya wah kelas 2, orang kelas 2 di kelas 10 itu tahu kita kelas 2 dan memang dulu di kita punya keyakinan. Pak, gitu terus kalau suwon mau enak ngaji di sini. Ya kelas itu gampang, itu tadi dilatih. Minimal kalian tahu bahwa ini minamwah. Iya, gampang sekali. Kalau nggak sampai kangenan, berarti malah arot. Ya istilah ini tidak rasa, memang Tuhan cara istilahkan di dua mangga nabi aji ama, yuk kalau bil akhirati, wong tinggi di news picek, ini akhirat luwes. Di zaman Agus Bah atau bahasa, yang asli bahasa Quran di picek, yang halus-halus orang Quran, enak wae, fatwane diliru dibungkus besok pagi malah dolen, fatwane diliru dibungkus besok malah kamuflase. Yang benar itu nggak ada nih, mesti leperan di dua mangga nabi aji ama. Bahwa bil akhirati sama tak cerita ini banyak pulau nyari hatam. Nanti di orang-orang masa ini kata cerita Ibnu Jarir atau Bari yang ngarang Jami Takwil. Mungkin tafsir terbaik di dunia itu yang sekarang Ibnu Jarir atau Bari. Jika kayak Imam Suyuti, kayak Ibnu Katsir, sedikit kola Ibnu Jarir. Itu nanti di akhirat itu Tuhan itu pidatonya hanya gini sederhana. Apakah adil? Jika orang mengimani sesuatu, dia harus ikut pada sesuatu itu. Kata manusia semua jawab, adil ya Allah. Uang yang mengimani, nah orang mangan rawar, nah orang mangan sumpah, nah orang di duit sumpah. Itu loh, wes ke marah di duit, duit ditumpuk sak gunung, nah itu pengenalan. Ya sudah gitu, setiap orang yang mengimani sesuatu disuruh mencari sesuatu yang senang uang dibareng uang, yang senang makanan. Terus tinggal pengiran saja. Dan siapa yang senang saya, maka nyari saya. Terus dites. Kalau tes wajar konsumsi, kok gak kejengkang, berarti senang-senang. Yang senangnya separuh-separuh. Senang separuh-separuh gini misalnya contoh. Sama ingin punya uang banyak, ingin punya usaha lancar. Terus kamu sujud sama pengiran, itu kemungkinannya dua. Yang paling kamu inginkan tuh kaya, cuma Tuhan kamu jadikan panitia. Jadi yang paling kamu inginkan tuh kaya. Cuma kamu tahu yang bisa nolong itu Tuhan. Tuhan kamu libatkan. Woi, kecengkang. Karena Tuhan posisinya namun pani. Apa mana pengiran nama lembaga dan BPKB, wah nyaur buat libat. Wah, itu malah parah sih. Tuhan tidak ikut utang bank, tidak ikut gajian sertifikat. Pas wah nyaur buat libat. Panggil kamu. Wah, malah kecengkang. Itu kemungkinan satu dan itu kemungkinan terburuk. Gue jadi ngantuk, tapi raga iya pasti. Kalau ini nggak apa-apa, ini dari tahu kan. Kemungkinan kedua, dan ini semoga iya, mungkin. Kalau ini baik. Kemungkinan dua itu kalau Anda memang sudah waras, sudah lurus. Ya Allah, saya memang suka uang, saya memang suka harta, saya memang suka apa. Tapi saya tahu betul, yang bisa melaksanakan semua hanya Engkau. Dan kesenangan saya pada itu semua, itu juga karena memang Engkau membolehkan. Dan karena kamu masih dalam bingkai syariat itu, terus kamu sujud. Murni karena kamu tahu yang bisa menyelesaikan itu hanya Tuhan. Dan kamu memang bertanggung jawab, kalaupun betul nanti dapat pangkat, dapat uang, dapat apa saja, hak Tuhan akan kamu berikan. Nah itu zakat, amal ma'ruf nanti. Nah kali itu masih baik. Karena memang Tuhan dilibatkan karena dari awal semangatnya karena rohani ketuhanan, yaitu minallah wa billah wa ilam. Kali itu. Nah itu rakyat tingkang, prosesnya begitu. Tapi nak bangsa Allah panitia dilibatkan, itu takut, paham ya? Kau pengen juga dewi, utang-utangi dewi. Allah kan melok nyaur.
Wah, ini perkara. Jadi ini kula nyuwun dilatih. Itu gampang. Allah tuh membolehkan sama seneng uang, seneng pangkat itu boleh. Tapi tetap sama sadar itu harus minallah wa ilam. Misalnya sampai senang duit, ya Allah memang jenengan anak kula dadi manusia. Ada butuh mangan, butuh ngombe, butuh duit, banyak kula ni lemah, sing boten butuh duit namung jenengan. Sing boten butuh mangan namung napa? Dengan takdir kelemahan saya butuh mangan dan butuh duit. Mohon kelemahan saya ini jenengan tutup. Jadi kula untuk duit. Jadi pangeran maklumi, aku sama-sama. Tapi nak bawa alih, seneng duit tenanan. Terus Allah mau liban, mau sampai. Wah, itu kalau suwon ikhlas itu gampang lah. Jadi tadi tak warai, tapi dia tadi kamu. Kaifatat bubul ajro mimman dua mufti ilaika. Bagaimana mungkin kamu menuntut upah dari zat, dari wujud yang memberi hadiah? Uang itu milik Allah, rezeki milik Allah. Bagaimana mungkin kamu nuntut? Begitu juga sampean bisa sholat, bisa zakat, bisa haji itu karena hidayatnya Allah. Sehingga setelah hidayat ini ada semua, masa terus Allah kamu tuntut. Gusti, karena saya sudah mendapat hidayat yang engkau kasih, maka sekarang engkau wajib ngasih aku surga. Kan terus aneh. Wong ngakoni yang engkau kasih, jebule setelah engkau kasih, ditun. Gampang kok ikhlas tadi. Dilatih, itu iso. Bukan ikhlas menerokonan. Iya, nah jelas aturan wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlisina. Wallahu a'lam. Wa bil haqqi anzalna wa fil haqqi nazal. Wa fil haqqi lan kelawan kebenaran anzalna nurana itu ing Quran Al-Quran bil haqqi lan kebenaran. Anus kami kamu popo Quran ali ngatasé hak nazal nurana Quran. Kama anzala kaya oleh nurana sapa Allah. Lam ya'tari hidati. Ora anyar teko ing Quran apa tafsirun apa perubahan. Wa ma arsalna orang utus ingsun ka ing sira Muhammad bilang basyiran kecuali wong sing ngekeki berita gembira mating wong amanah kang iman suman beda nati lan swarga. Wa nadhira menangi peringatan mating wong kafir kang kafir suman binari lan neraka. Wa Qur'anan lan Qur'an mansukun bisik lan difasiru. Faraqnahu utai dawa Quran dinasabna bisik lan kan fi'il difasiru kang nafsiri ing fi'il apa dawa faraqnahu. Kang misah-misah insun ing Quran. Nazalna tegese nurono insun ing Quran mufarraqan hale terpisah-pisah fi isrina sanatan ing dalam masa 20 tahun. Aw wa ta'ala sento kita mater. Jadi ku nabi teng Mekah 13 tahun, teng Madinah pinten 10 tahun. Jadi totale pinten 23 tahun. Litat ro'ahu supaya mocakno sira Muhammad ing Quran ala nabi ngatasi. Nah, ini dari dulu. Mulanya wong alim wajib mulang. Waktu pertama kali Quran turun itu kita Quran alat nas. Wah, gitu. Terus wong alim ini wajib mulang. Bukan kok oleh mulang wajib nopo mulang. Waktu Quran diturunno kita Quran alat nas. Jadi itu gua wacana nang manusia. Terus pulang ngene iki. Bodoh pidol ora kok itu kasih wong alim ada. Wong alim ku amen kon ndonga ora ono ning Quran. Wong alim kok kon kita Quran mana kalau pusing, jualan keluarga, jadi baru nak orang alim jadi pangestu batungan pusing. Bicara zaman di Cina Umar juga, Umar bin Khattab itu sering ngirim orang alim-alim, tenggine Yaman. Jadi orang alim dia kata sekolah orang jangan meles. Sekarang temeriku orang mau duduk mau kadang depannya. Nyurah di Cina Umar. Ya Umar, saya pindah dari daerah ini. Di sini itu orangnya mati semua. Masa orang alim nggak pernah ditanya hukum? Berkomunikasi sama itu Umar balik di surat. Daerah itu sudah daerah terlantar karena ada orang alim tidak ditanya bu. Tapi saya nak minggat dari situ tambah laknatin juga juga di wong alim. Akhirnya manggon yang pun bergembang perkara. Mau jadi waya masyarakat itu waya ada wong alim semua kaget nonika beribu kunjungan melahirkan kunjungan lalu mati kunjungan waktu. Kalau seringnya kalau cuma orang mati ke pas lokal ya, tak cuma di rokok pas lama. Tanggung mangkor pulau. Semua ngomong juga nggak. Berkali-kali kita bapaan mulai mati. Kira itu wajib juga kita paroh. Tidak selanan bagian apa dijaga itu hadir. Boleh tak orang hukumnya. Bapaan itu sudah gantung rokok warganya itu dirkai bener dong. Jadi
rebutan. Mana aneh. Mau mau teko, itu jelas warisan itu kamu betul. Gitu saja. Memang orang alim itu harus tegas. Kalau tidak kita akan dipakai main-mainan terus. Konan seremonial yang ala jahala itu ala model gaya budu. Wah, kalau biasa, alhamdulillah kalau nuan gitu, orang alim tidak ini kan. Itu ya, waktu itu nanti ngomong dulu. Jadi orang alim kalau biasanya di bawah, adalah waktu itu nanti. Sajanya kita ini kan juga harusnya tertekan beda nabi majid itu gantung dirkai, nabi kai buruk diselesaikan, itu koking kan, pemenang aja dibuka, minta diwasiati, Sofia nopo, mestinya kan dari teori firqah, nak majid itu mati, tetap itu pikiran pertama bukan diselesaikan wasiati, dari itu firqah butuh kita. Saat ini bermain mati pikiran pertama itu biasanya terkait seremonial loh. Mati di kiai sopo, sini mami sopo, ini sepuluh atau kan apa? Kan apa? Imam sopo, kiai biasa nopo, nopo. Jadi yang tidak substansi masalah. Itu kalau orang awam mantap, kadang alumni pondok, nanti mondok. Nah, orang awam belum malu, misalnya nanti mondok mesti musuhnya. Cukup manusia dia. Mesti saya kalau yang anaknya kiai mati, anak itu orang pulau terus, jangan jatuh di nyolati bapak pulau kapur. Mesti saya tanya, bapak mbak siapa? Jadi saya cerita, di wasiatnya di rumah itu tingginya adik pulau kan terus mau pulau kan ini. Ya itu saja mesti saya. Terus pasangan lepas jenazah pulau persen. Pokoknya mayat ini kasusnya buswargo, anak-anak yang melakukan wasiatnya. Nah, buat ini kesan dan rokok ini. Wah, anaknya meriang, pokoknya anaknya. Mikir betul. Jadi dia jelas kita talan itu, sementara orang tahu, kalau orang gak jelas ya, mengairi ke dunia ini kan terang banget. Iya, ketika bapak saya wafat, itu rapat keluarga itu bapak wasiatnya. Ternyata bapak wasiat yang gantikan saya, sehingga ya ada tinggi satu saat itu. Kiai yang alim-alim bisa pertama yang diutarakan, wasiatnya ya alim juga yang nanti. Saya langsung boleh dari Jogja langsung gitu. Jadi harus jelas, yang pokok-pokok itu harus apa? Disebut mimpa diwasiati Sofia. Tapi kita ini enggak. Kurang tersinggungnya kan. Quran begitu jelas bikin aturan, tapi kita yang ngaku Islami, ngaku mondok, aturan itu tidak kita hidupkan, kalah dengan aturan adat. Itu yang saya ada. Padahal aturan Quran dulu. Jadi sebuah suku namanya. Nah, sampai mati malah itu ngatur. Pasti ini sampai yang ketinggalan bapak. Soalnya bapak merawat dia. Wasiat itu mau mati berdesing jeruk di kulting dhuwur lha iku sing mana bingung oleh nafsu iki maksudnya. Ora lu kata lo yang nanti tenanan ngono malah anak iki. Tapi wasiatnya harus tunggal di kulting jeruk. Because kamu minggu. Kenapa ngawam kenali orang foto. Wong kula iki foto EKTP niku tuku. Wonten tiyang wis diundang, wong ora ono. Bareng tekonek terlambat. Si tukang foto EKTP itu tanya, jenengan sange budi, maksudnya kok desa budi? Karena desa kan banyak. Untuk desa Naruman di sekolah. Siapa inti hilang. Jadi penanyanya waktu sange budi, sange desa budi. Wong iku lugu tenan, kok inti hilang. Kalau lu seneng gue pengiran jadi pinter lagi itu kan. Tak kantor juga kan. Karena saya senang. Dengan yang budi yang apa? Coba namun karena akhir digarap mau narik. Misalnya mungkin akhir maksudnya jenengan cinten, maksudnya kan kalau dia umat Muhammad atau cinten, jenengan cinten dijawab bapak itu saya posting. RT ini adalah kalau kita ada tanggal berapa amat ya atau mungkin namun itu sedikit penting dulu. Itu sebuah pengen. Jadi ini ditangkang dengan alim sing sakit ngaji bedah mulang ini dari jelas waktu Quran warokan aku litakrohu alam litakrohu supaya maca nosiro ing Quran alam. Nah, jadi oleh diwaca dhewe nek sing iso ngaji kudu diulangno. Cek saged tafsir, cek tafsir, cek napa-napane kudu diulangno ditakrohu alam.
Kita roa supaya maca sira Muhammad, macakno sira Muhammad ku ing Quran alam nasi ngatasé musuh. Alam muksin ing ngatasé sithik-sithik, mahlin tegese sithik-sithik, wa takut datin lan ulama. Ya kamu supaya paham sapa ngakeh ing Quran. Wana jalna ulan nurana ing sini Quran tanjilan kelawan turun tenan sean tegese sithik, pada sean tegese sithik sing liya. Ala hasabil masaliki ing ngatasé sesuai tak trapane maslahat. Kulo dapat sira Muhammad iku hari Makkah tamane kafir Makkah. Amin ji Allah. Amin iman sira kabeh di lan Quran Allah tumingo to ora usah iman ora apa-apa. Sing lulu wis karep mudhe. Tapi itu nutawi iki nglulu. Lagu maring kufar. Innal ladina ta'lamu ada hubungan den paring sapa ladin alim yang mengkopi sang jenenge Quran bulan suci jenenge Quran. Bahum TKP mukminu ahli kitab, iku mukmine ahli kitab. Ida istana dikane den wacana apa Quran ahli ing ngatasi Allah dina utul. Ya firuna padha jingkel sapa Allah dina li asqani marang pira-pira jambut sujetan ahli sujud. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa Allah dina utul iki subhana rabbina kan mau sujud pengiran kita tanjane lan berjaya marang Allah anu pilati sang nyulayani. In kana waqtu rabbina. In sune kelakuan mukafafat. Karena ono apa waktu rokina, apa jadinya pengiran kita, selama bulan ini bakal terjadi. Binuzulihi kelawan turunnya waktu. Atau binuzulihi kelawan turunnya Quran, wabak di Nabi, dan kautusikannya Nabi Muhammad SAW. Lama bulan yaktinya mesti dilakoni, itu mesti terjadi. Waktu apa dijungkul sopong ngabir atau ini maring boro-boro jambut, jak mulai halen nangis kafe akun, dia dari sifat, yang nambah sifat, wajib itu. Lan nambah yo Quran di wong akeh ini ku sing utul ilmu ayat Quran tegese nambah Quran nambah khusyukan ing khusyuk manane tawadhu tegese tawadhu lillahi ta'ala mereka mau wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu dawuh sapa nabi nate dawuh ya Allah ya Rahman jadi yen nabi nate dawuh ya Allah ya Rahman iku jare wong kafir Muhammad ku aneh jare pangerane sitok komune ya Allah ya Rahman. Ya orang kafir menangis saya kiri dan Asmaul Husna malah pangerane 90. Jadi riyen sakake kanjeng Nabi ku sakake muni ya Allah ya Rahman itu dari Muhammad ku aneh dari pangerane sitok kok nyebut lo. Pakai. Lah saiki umat Nabi malah nyebut itu. Pemenang sing utange akeh semangat ora kan. Lucu wong Islam zaman akhir lucu. Sing wong lurus-lurus atus kulon jarang wiridan. Ora pati butuh duwe, ora pati kakean utang. Sing utange akeh seneng manuver wiridane bantere gak karuan. Perkarane wau pangeran dijadekno paniti. Kemudian disuruh pangeran tapi ya abot. Yang aminollah tetap abot. Keliru, perkarane barang keliru. Ini perkarane barang apa? Oh, ra iku digandang iku barang keliru, niku abot. Ya anak kula sebagai kiai itu makna betis. Tapi kalau sadar apa? Ya Allah ya Rahman. Pak kalau mau ke komentar toko kufar, komentar ini ngucap. Yang hana nyegah toko Muhammad tak ingkito anak Buddha yang kita nembak itu ilahnya yang pengiran toko. Kalau bahwa Muhammad jatuh, Jumlah Muhammad ilahan. Akor yang pengiran tinggi dia ma'ruf ketane Allah. Mereka kanjeng Nabi muni ya Allah. Untung kanjeng Nabi muni ya Allah ya Rahman. Kalau Nabi orang kafir menangi umat zaman akhir. Ini kita sangat pulau. Oke, pengiran itu. Sangat pulau nopo. Pada dalam mengkotung pulau nopo jauh kulit Allah awibur. Kul mengucapkan sirah Muhammad Allahumma kufar. Ini adalah awal-awal kuku yang bawa sirah kabeh atau dungo sirah kabeh Allah yang nganggo asma Allah. Awibur atau dungo sirah kabeh Ar-Rahmana yang nganggo asma Ar-Rahman. Maksudnya tidak dua hal yang berbeda ya Allah ya Rahman ini. Tamu tegese lo sira ing Allah di ayi makan dini Allah lan Rahman. Awanatu tawo ngundang-undang sira ing Allah di anaqulu ya Allah ya Rahman. Ayyam ma tad'u falahul asmaul husna. Ayyam ma ing endi wae salah wijine asmane Allah. Uta ayan sartiyatun sartiyah. Tema zaidatun zaidah. Ayya hadaini tegese ing endine salah wijine Allah lan Rahman. Tat uduma sira ya bahwa mengkote donga katalon kuwi. Cek meni ya Allah ti ya Rahman padha api. Dalam nujuna ala hadanya rezeki dewa kepalahul asmaul husna. Kalau mongko kabehane Allah taala ilmu sama agama tegese zat sing duwe asma Allah lan Rahman. Iku ya al asmaul husna atau al asmaul husna dhewe asma husna. Jadi kamare pengiran jawab
Mana saya Muhammad lagi muni ya Allah ya Rahman, mbok muni ping 99 ya ora apa. Ora apa. Zaman roh jadi asal usul diri dan Asmaul Husna itu jawab wong kafir sing darani Nabi Muhammad dianggap di pangeran roh. Boleh kabeh ku asmane Allah. Asmane Allah ora trimo ngono. Pinten 90. Sing oleh berapa Allah. Asane dipirang-pirang ora kena itu. Mulane ngeten iki sampean ben boten salah. Asmane Allah Ta'ala semua sifatil kamalah, semua sifat yang kamu anggap sempurna bagi Allah, itu otomatis sifatnya Allah Ta'ala. Jadi tidak terbatas 90. Makanya perdebatan di ulama tauhid, ulama kalam, sifat 20, sifat wajibnya Allah itu 20. Wujud, idam, bakok, mukolafatun, dihawatihi, kiamun. Itu salah. Kalau kamu katakan sifat wajibnya Allah 20 itu salah. Yang benar kalau mau teliti, sifat wajib yang harus kita kenali, kita ketahui itu 20. Kalau sifatnya Allah itu lebih dari 20, sifat apa saja yang sempurna, itu sifatnya Allah. Cuma kita hanya berkewajiban ngapalno yang 20. Begitu juga Rasul. Kalau misalnya keyakinan Rasul mau selawe, keliru, malah kafir. Mereka jelas-jelas Rasul luwes timbang selawat. Warusulang kotos naum alika min qablu warusulang lam naksusum. Jadi ana rasul sing tak critakno kowe, ana rasul sing rata. Jumlah rasul yang terdata di kitab-kitab wis 100 selawe. Gitu. Wong sing sampeyan roh mawon pinten deh. Cuma sing wajib berroh, pinten. Nah, jadi amun salah paham ya. Jadi jangan kira rasul hanya selawe sing wajib diketahui. Nah, tapi nak jumlah rasul itu 100 selawe langsung. Wong diarani tawongan. Lalu yang borai mawon dicari gampang-gampangan. Yang ngikuti Nabi Musa kan sama anak ini kan belum ada mun Idris nuhun cuma oleh satu sih. Musa raja itu. Musa itu kan yang kamu ketahui termasuk Nabi kan Harun ya. Tapi sama kalau baca tarikh tentang Nabi Musa dan Bani Israel, di situ ada Yusha bin Nun, ada Kalab dan semuanya juga roh. Sama setelah baca cerita tentang Nabi Musa, setelah mati diganti Yusha. Artinya kan jumlah rasul yang ngiringi Musa saja ada Yusha. Benar, paham ya? Mau setelah Nabi siapa? Ada Nabi Samuel, ada Nabi Daniel, ada paham ya? Artinya sekali cerita Nabi itu kamu buka, mesti mitra Nabi ini pengawalnya juga nanti Nabi. Sekelilingnya juga Rasul pembantu. Cuma yang wajib kita ketahui ini Bu 25. Tapi bukan berarti Rasul jumlahnya. Kalau sampai meyakini Rasul hanya 25 malah keliru. Karena Dewi Pengiran Warusulah Qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rasulan lam naqsusum. Dan ada rasul-rasul yang tidak saya ceritakan. Ya ada kitab-kitab mulai Nabi Daniel, Nabi Samuel, macam-macam. Ya ada Yusha bin Nun, Kalab dan sebagainya. Belum kalau kita meyakini Luqman bin Hakim termasuk, belum kita buat tambahin Nabi Khidir macam-macam. Nah, tapi Nabi Khidir kan gak diutus. Ning kalau mencari apa? Nabi Khidir bedino ya dakwah. Nabi Musa itu ulang Nabi Dina. Orang-orang itu tapi Nabi Tiape. Jadi kuliah santri yang kali-kali. Kalau orang ngekan, orang jempolnya dicucuk dari Nabi Dina. Wah, malah terkadang syarat kafe. Mau tenang, teman ngomong. Nabi Khidir itu dia namanya itu kalau ahli hadis itu yakin kalau Nabi Idris sudah meninggal. Kalau Nabi dari kotor, tapi dalam kesannya pengiran. Masa di Indonesia lebih populer Nabi Idris bukan kabun. Ya tempat. Ya sebetulnya anak pulau yang bagi yakin mendapat ahli hadis. Ya Nabi Idris sudah kabun. Bahwa kekuasaan Allah memungkinkan orang ketemu antar itu normal. Normal. Semua sepakat Nabi Musa sudah kabundut. Semua sepakat Nabi Ibrahim sudah kabundut. Tapi semua juga sepakat lewat hadis sahih bahwa Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa dan Nabi Ibrahim Lailatul Mi'raj ketika apa? Karena antara mati dan ketemu itu dua hal yang berbeda. Meskipun sudah meninggal, kalau Allah nggak tahu ketemu, ya ketemu. Kayak Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Padahal jelas-jelas sudah kabur. Jadi sebetulnya saat meyakini Nabi Khidir kabundut bukan berarti kita meyakini dan bisa nopo ketemu kan ya normal saja kalau Allah ngertakno kan. Paham ya? Tapi kita ini kebetulan kita ini
Ya rada dikiai-kiai rada klenek-klenek itu terus rada ya sudah iman itu kan populer sehingga kita-kita yang waras kayak kalah. Macam jadi kita waras kalah ini. Orang sering debat. Ya iya, kudu nasi saya ikut mau orang istisna ya. Orang nong apa? Kan orang nong hadis hilang tidur ni orang. Nah, padahal nek kadung nambahi kudu buat tambahin nabi itu. Jadi ono ulama sing darani nabi diramati nabi itu. Kudu iki cek kulit sandale ning ndi. Lho, ki ono ulama sing nganggo nambahin nabi ya dari sing jago Allah. Jadi lider jago segoro nabi ya. Nek karo dene nabi kok pangkatno koyo mantri hutan. Mana aneh, jadi nuruti kiai sing aneh-aneh malah ora ono kita beruah. Kalau ketemu kiai ngoten berapa? Kulon di iwak nopon piranha nopon sing koyo Pablo Escobar piranha ya ini. Jadi nak gerakan tertentu dari Nabi Khidir itu kok. Kalau ngomong ini dengan Nabi Khidir arah pulau, kira-kira keramat. Iwak gerak ngerono wong ayo gerak arah pulau Nabi Khidir. Mau obrak ayo gerak. Jadi gini loh, enggak usah berlebihan. Ya kita yakin Nabi Khidir itu orang spesial, Nabi Ilyas orang spesial. Tapi kalau meyakini sesuatu yang melayani adat, misalnya orang hidup selamanya, kita malah ngadepi satu kaidah-kaidah yang mengatakan guru nafsu dari kotor. Ya, makanya kalau kata ahli hadis, ya sudah Nabi Khidir kayak umumnya orang, bahwa beliau sampai sekarang dipasrahi umat-umatnya Nabi, ya sudah ala kaifiatin ya alam hawa sesuai cara yang diketahui. Sama seperti kita tahu Nabi Muhammad cerita, aku ketemu Musa. Aku ketemu Ibrahim, aku ketemu ini. Padahal beliau-beliau sudah ya, sama seperti ulama sekarang masih banyak yang ketemu Imam Ghazali, ketemu Syafii. Tapi apa terus Anda yakin Syafii Qadir masih hidup? Kan ya ada juga, tidak harus tak lajum, tidak harus apa. Ya, tapi sama tidak harus punya keyakinan kayak saya nanti tidak mau ngakai. Dan sama tidak cukup berani. Tapi kalau meluruskan saja daripada sampai kangelan dan tidak jelas juga. Ya normal mawon, kalau ya yang normal. Kita yakin nak dulu nasi dari itu, ya sudah gitu. Ada kesuali-wali juga ketemu Nabi. Ya sama seperti Nabi Muhammad dia ketemu Nabi Sinten, Musa, Nabi Ibrahim, Nabi yang lain. Ya biasa saja, normal saja, tidak ada yang aneh. Tapi daripada sampean membahas, kenapa yang bisa mati? Oh karena mobil maul hayat. Kalau cerita, nanti paturuan ini. Cerita pulau di konser, kepengen ketemu makhluk lain. Jadi nganggu sampan, di sampan itu terlalu kiri, terlalu konsen di keimanan sendat. Muter-muter nih laut, negara manuk era udah berarti orang ketemu makhluk. Ya aku nanti kayaknya mati, orang ketemu. Mereka di tes-tesannya Nabi Musa kan kon gawe iwak mati, angger kan liwat ning kicik, mungkin ada pikir sekarang pantai terus Jawa ning kicik. Kan go, lah isa bener yo video, menyen santri yo rada video. Jadi baru dari Nabi Musa, tak Islam, wae ora iwake kejet-kejet, aku kandhani. Tapi pikiran Nabi Musa lucu, menyen Nabi yo tetep manusa yo ono lucune. Jadi ini ukuran nak kejet-kejet ono Nabi. Ternyata dia hilang ya wae perkara lesu, lucu. Sak iwake mau seperti, aku saya lesu bet apa? Jadi saya bingung dari ukuran, dia kan lucu. Iku mergo yen nabi yen menungso ya ana. Ya kata-kata ana ironi tapi ana nabi tetep. Ora kandhane mati. Kemudian iki cerita kata Nabi Musa kan pidato. Tuh apa hukum apa iso? Paling tak hukum apa iso. Penggemar beliau itu kultus. Ya Musa, orang kok sealim Anda? Apa ada orang yang lebih alim ketimbang Anda? Musa pikir, wah, ora ono paling alim itu kok. Ternyata pangeran tersinggung karena tidak mengembalikan ilmu kepada Tuhan. Harusnya kan bilang wah alam. Terus kata pangeran, ngedikan pangeran, aku duwe kawula sing luwih ngalim dibanding. Bisa gak terima ana wong luwih ngalim? Budi Gusti. Nah, dia namanya ketemu tuh pengen ngetes, ya kok ana wong luwih ngalim. Carane budi. Dari pangeran, ki doi wae sing wis mati. Terus gak mlaku-mlaku pinggir segoro. Angger kecipratan kok urip yen kula nanti. Mergo kecipratan mahul. Kurang Jawa Timur, maksudnya cerita aku nenggone laut merah. Lah itu gula ini gua mati. Jadi pada pulau tinggi Pasuruan itu ibu-ibu
ngakak-ngakak mek kancane padha kiai ini. Ya ora ketemu ngoten jan. Bon hasil terus. Tapi lucunya Nabi Musa itu duwe peraturan ngoten tentang Yusa bin Nun, Yosua ning karo bahasa Latin Yosua. Pancen nabi-nabi ngoten niku dilalat sing nganggo malah wong Kristen. Nabi Samuel sing nganggo jeneng Samuel nggih wong Daniel sing nganggo nggih. Daniel itu jeneng saking nabi sinten? Daniel. Samuel, Daniel, Yusa, Yosua itu jeneng-jeneng nabi-nabi pengikut Nabi sintenmu. Terus bareng kecipratan makhluk hayat itu iwake urip. Bareng iwake urip melayu. Lalu itu Yusa bin Nun itu kaget itu cara sakniki terperangah terus gak iso cerita. Ya, waktu terus mau dia terperangah. Lalu lucunya Nabi Musa yang beliau bikin aturan sendiri, nak iwak ibu urip kandakno aku. Mergo ning ngono berarti orang Nabi. Lu eling pertama perkara lesu. Lah itu tuh. Aku lesu iwake mantap mesti dipangan, Pak. Ya, Nabi Musa jadi lucu gitu. Nabi di Bani Israel yang lucu. Terus dari Yusa, wow, pateng di kawal menucur melayu. Terus Nabi Musa yang mana? Lu yo iku. Dari kamakuna naburi partat ala atarihima. Yo iku sing tak golek ya yuk balik. Kan yo iku sing tak golek ya mungkin kepengin. Yo iku sing tak golek pokoke nek riwak iku urip berarti Nabi Khidir ning kono ayo balik. Bareng balik teng mriku ternyata Nabi Khidir mun pakai jubah biru. Mungkin ada yang Khidir biru napa hijau? Hijau begitu pokoknya Khidir kemarin hijau biru bau sama ibu. Nabi Khidir sebenarnya yang berpakaian biru-biru terus duduk di terus lagi suka mengobot gratis. Ya, tapi rasa suka mau meeting negara rasa. Jadi mulai kalau misalnya orang meluas mengenal sampai ya rumah. Pokoknya keterangannya itu ala jubatin Khidir, ala parwatin Khidir. Pokoknya itu. Ketika ketemu Nabi Khidir, Nabi Musa bilang Assalamualaikum. Nabi Khidir sempat kaget. Gak dijawab. Mau aku biasa dewean ini kalau ada salam sopo itu. Jadi lucu. Kata Nabi Musa, saya Musa. Ternyata antar Nabi itu ya saling kenal. Kata Khidir, kamu Musa Bani Israel. Musa yang nabinya Bani Israel. Iya. Tapi Khidir sudah sopan ya. Kebar Nabi Musa kan mau melete, oke. Sopan, ini paling benar. Nabi Khidir sudah sopan. Gini Musa, saya ini punya ilmu yang kamu tidak tahu. Kamu juga punya ilmu yang saya tidak tahu. Jadi Nabi Khidir menganggap 50-50. Anak ala ilmin ala manallah sing la ta'lam. Saya punya ilmu yang diajarkan Allah yang kamu tidak tahu. Kamu juga punya ilmu yang diajarkan Allah yang saya tidak. Nabi Musa jadi penasaran. Kalau ilmu sing ngatur-atur kok enggak terima. Nah, tidak tebak-tebakan sampai 3 kali kalah nih. Kode ini penasaran. Kalau ilmu kok ini betul kok. Akhirnya 3 kali beliau kalah terus ngakoni Nabi Khidir sebagai guru. Cerita itu menjadi populer dan ilmu lagi. Ya, lagu itu ya normal saja. Kalau dalam sambil lagu itu, dari kata lagu itu, wakil lagu kalau wakil itu ya normal saja. Tapi wong anggap ilmu lagu ini kayak spesies. Lagu itu cara, nah tidak cuma songkot sisi ingsun. Nah, ilmu ya songkot sisi ingsun, wong normal kan aja. Itu nak anggap domir goib lagu itu, nak anggap domir mutakalim lagu, nak wong akeh ya lagu itu. Jadi ya normal. Kami terus ya sudah terus ada cerita macam-macam, terus ada ulama yang tahu berpendapat Nabi Khidir itu hidup di Layomin. Nah, kebetulan pendapat ini populer di Indonesia. Tapi kalau dari hadis tidak populer, jadi beda. Dari hadis meskipun tadi ya jangan menafikan ketemu ini jangan menafikan karena setelah meninggal pun ketemu itu normal kayak Nabi Musa ketemu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim ketemu. Paham ya? Nah, terus caranya ikut berdoa. Harus jadi itu caranya di mana? Di cara apa? Kamu jangan membatasi kekuasaan. Paham ya? Terserah sampean ada mazhab pulau atau mazhab wong akeh. Sampean padha ora paham ya. Artinya sing sampean yo yakin Nabi Khidir juga dia ora tahu ketemu, dia ora paham. Cuma itu konsensus orang banyak terus melok. Tapi yang jelas nak kebun jelas. Orang Islam pikir kali itu, malah pikir lagi jempol, kalau begini itu, orang tahu ketepat ada orang
Mau tahu kecepatan agak orang balu. Nyana-nyana orang. Anak pikir waktu wali ini rasanya delok cucinya gembel nggak? Waktu wali ini orang kenal malah tersinggung karena pikir gayanya apa? Oh wali kok gayang wali kok? Wah, paham ya? Jadi asal usulnya Asmaul Muhammad itu aneh. Dari pangeran TikTok menyebut pangeran lo. Wahadani tadi kila awalan Rahman ini ya setengah asma itu. Karena kamu kota temen asma itu setengah kamu belum hati. Ini gue ngatakan wawang dari la ilaha illallah Rahman Rahim Aman Bukudus Salamun Minul Wa Minul Aziz Jafar Mutakabir Al-Khadidul Baru Insya-Allah Wafar Al-Qahari wa Al-Surusat. Selamat hari. Ar-Rahman Ar-Rahim populer Al-Malik sing dadi raja Al-Qudus kang banget suci ne assalam kang maringi keselamatan atau assalamu kang ora iso rusak Al-Mukmin wae kula namane kalih jangan kalih Al-Mukminu kang ngekeki kesentosan Al-Muhaiminu kang gawe kang menciptakan Al-Aziz kang menangan Al-Jabbar kang angkuh maksudnya tidak terkalahkan Al-Mutakabbiru ingkang sombong. Jadi sombong sifat yang saya kangge Allah, tapi orang saya kangge makhluk. Maksudnya sombong Allah gak bakal butuh wong liya. Al-Khaliqu kang menciptakan al-barik misami singgawi, al-musawwiru kang gawe bentuk, al-khabar kang akeh nyepurane, al-qahar kang akeh mesane, al-wahab kang akeh paringi, al-razzaq kang akeh maringi rezeki, al-fatah kang akeh buka, al-alim kang pirsa, al-qabid ingkang nyilekno rezeki utawa ingkang napa? Iki iki namanya sing menggenggam. Al-Batit kang buka, Al-Khofit ingkang ngendekno derajat, Ar-Rafi ingkang ngangkat derajat, Al-Mu'izzu ingkang ngekeki kemuliaan, Al-Mu'izzu ingkang ngekeki kehinaan, As-Sami'ul Basir kang mijalan basir kang pirsa. Sami Al-Hakam kang ahli bijak, Al-Adil kang adil, Al-Latif kang alus kang maha pengasih, Al-Khabir kang bijaksana, Al-Halim. Halim sing nunggal siksa, layu ajilul uqubah. Al-Azim kang agung, Al-Ghafur kang akeh sepurane, Asy-Syakur kang akeh syukur, Al-Aliyu kang agung, Al-Kabir kang agung, ya Hafid kang jaga, Al-Mukit kang ngekeki wektu utawa kang ngatur wektu, Al-Hasib kang ngisap, Al-Jalil kang agung, Al-Karim kang mulya, Ar-Raqib kang neliti, Al-Mujib kang nyebadani dungo, Al-Wasi kang jembar, jembar paringe jembar macam-macam, Al-Hakim kang bijak, Al-Wadud kang akeh senenge, maksudnya Allah gampang seneng. Jadi kekasih Allah itu gampang. Kau inna wa ghafurun syakur. Allah itu mudah mencintai. Al-Majid kang agung, Al-Ba'id kang nangehna sanga kubur, Asy-Syahid kang dadi saksi, Al-Haqqu kang hak, Al-Wakil kang iso dipasrahi urusan, maksudnya urusan kabeh hakikate diurus pangeran. Al-Qawi kang kuat, Al-Matin kang kuat, Al-Wali kang dadi kersa, Al-Hamid kang terpuji. Al-Mufti kang iso ngitung, Al-Mufti kang ngawiti penciptaan, Al-Mu'id kang balekno, Al-Muqi mumit kang uripno, Al-Mu'id kang matekno, Al-Hayyu kang gesang, Al-Qayyum kang jumeneng, Al-Wajid kang agung, atau kang nemokno, Al-Majid kang agung, Al-Wahid kang tunggal, kang esa, As-Somad kang jadi tujuan. Somad maknanya alladzi yusmatu ilaikil umur, yang menjadi fokus, menjadi tujuan. Al-Qadir kang kuwasa, Al-Muqtadir yang kang kuwasa sampai Al-Muqaddim kang dhisikno perkara, Al-Muakhir kang akhirno perkara, Al-Awwal kang awal. Al-Akhiru kang ora entek. Ora kemanane al-akhiru sing entek malah repot. Wah, mana Jawa urip. Al-akhiru ingkang apa zat sing paling akhir malah tawangane Allah terakhir bar malah. Al-akhiru kang ora entek, napa? Wah, ana kula sampeyan. Di mana istiadat ra iso Al-akhiru kang ora entek. Ya al-akhiru ora akhir, tapi kan marane ora-orane. Al-akhiru kang ora Az-Zahiru ingkang ketok, gampang dikenali. Ya ana wong ora kenal pengiran pintu-pintune wong. Kok aja Al-Batinu kang batin. Ya dohe ya batin. Al-Wali kang dadi kang kuwasa, kang nguwasani perkara. Al-Muta'alim kang agung, Al-Barru ingkang apian, Tawab ingkang gampang napa tobat. Tapi Al-Mutaqimu kang gampang nyiksa, wong bulet-bulet ya kan. Al-Afu kang akeh nyepurane, Ar-Rauf kang akeh welase, Malikul Mulki kang nguwasani kerajaan di jalali. Kang dia keagungan dan kemuliaan. Al-Muqsit itu ingkang adil, Al-Jami ingkang mengkolo perkara, Al-Wali ingkang suge, Al-Mu'min ingkang nyugeno. Tapi kadang Al-Mani ingkang enggak. Kowe ra suge rezekine dicegah. Malah enak ora bisa. Wae mana enak. Nah suge ya syukur, nah gak di duit dibagi.
Misal sama di desa Amerika, alhamdulillah Gusti di desa Amerika sama kepen sedekah. Dari ramen sedekah minimal orang yang ngelatihan. Nah, sama tekir melarat Gusti matur nuwun dengan bebas sih. Ya, saya bergampang ngomong bergampang. Mau amalan be pangeran sing syukur, sing gampang. Atas kula ngaten iki ngoten. Untuk nikmat alhamdulillah Gusti untuk nikmat. Nah, boten nih enak Gusti rasa hisab ora ono nikmat ya ora ono apa. Adoru ingkang ngekei madharat, anafi ingkang ngekei kemanfaatan, anuru kang ngekei cahaya atau anur kang cahaya kang ngekei cahaya. Biasanya ulama-ulama syariat anur sing marini cahaya. Jadi misalnya kata Allahu nurus samawati wal ardi. Kiai syariat kata Imam Suyuti, Imam Ghazali maknane Allahu nurus samawati sing ngekei cahaya langit wal ardi. Oh, zaman bayangno Allah sebagai nur, terus menjelma sebagai nur. Zaman malah jadi musyabbih, nyerupa anak Allah memang. Padahal jelas-jelas Allah mukhalafatul berhawan. Jadi nama ini di hati-hati. Maknanya model syarat an-nur te Allah sing maringi. Al-Hadi kang nunjukno al-Badi ingkang menciptakan al-Badi ingkang abadi, al-Waris ingkang waris. Sebenarnya Allah mati kabeh balik inna nahnu naritul ardo waman alaiha. Paham ya? Inna nahnu naritul ardo. Ar-Rasyid dat sing bener terus as-sabur dat sing sabar. Roh kowe ra jelas ditimbarno. Roh kiai rada matre ditimbar. Tibarno. Wong ngadol agama sithik-sithik ngene apa? Tibarno. Wong ngadol kasih ngene apa? Tibarno. Iku as-sabur no. Mengkodo di sepura kafe. Rawahu Tirmidzi qala ta'ala wa la tajir bi sholati kalan wajib bandar-bandar sira bi sholati kalan watanan sira. Dikira atiga kalan watanan sira fiha ing dalem salat. Fa ya subbakan apa? Fa yasmaukan. Fa yasmau kamu kok krungu ka ing sira sapa al-musyrikun berapa musyrik. Yen nama Quran juga bandar-bandar. Nah iki sing tukang limaan bandar-bandar krungu Cina, krungu non-muslim yang yen nama Quran juga bandar-bandar. Mun nak krungu musyrik fa ya subbu kamu kok bisa itu musyrik ka ing sira wa ya subul Quran. Qur'ane dadi Quran. Bengak apa wae. Wamanan wong anjala kang krono sapa man ing Quran. Terus ngaten ki masalah-masalah ngoten iki wae nak ngaji siar di angsal, tapi nak kesuwen banget sing dadekno wong jenuh niku ampun, kok korbane Quran. Terus niki fayat mau kal musyrikun fayasubbu ka wa yasubbul Quran. Wae sampeyan ana kula. Masalah ngoten niku kudu pikir akibat. Mulane wonten ayat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi mesti akibate faya subbuha adwam bihoiri aina. Riyen sahabat-sahabat itu sangat senenge Islam sithik-sithik muni jancuk latah, jancuk uzah, jancuk pengirane wong kafir. Akhire wong kafir sesuk aku ati, jancuk juga pengirane kan. Ayo mulane ora kowe do geman misoi pengirane wong kafir teman-teman. Kok korbane? Paham. Jadi pengirane Lah dia iki kadang berpanah di santri-santri wong ora oleh apa-apa di ilmu ni paham wala tasubul ladina ya una mindu mergo kok akibate fayasub duwa aduam di ghairi dirian asal dulu le sahabat do semangat misoi latar usia akhirnya wong kafir semangat misoi pengen terus niki iki aja banter-banter maca Quran kok akhirnya wong misoi Quran pertama kan ditoleransi moto orang jauh tolong jauh bos kosuan kabar-kabar suarane elek iku apa ae bentuk kuping Quran jauh lewat nanti syariat sama rasa tersinggung ini ilmu tersinggung ya ilmu rasa apa ya udah sering ditanggal di pengurus masjid cara jenengan bujuk kulon itu lawan bujuk beda dan itu biasa maca Quran dan masjid mulai dari subuh ngantos jam 11. Cara jenengan bisa pulang ini. Ya tak kok ikhlas kalau waktu itu kita kemelek. Ikhlas gitu. Oke yakin maca Quran dan 1000 ganjaran. Yakin siar ya. Kok nang musola limo sing marang masjid tak ono maca ben sesuai di Islam. Gak siap deh. Karena tetap kepengen bujurnya lakon, nah kesaingan kan tidak ada di. Jadi ini yang naif ya, naif dalam fikih. Kalau Anda yakin maca Quran itu syiar, di masjid syiar, harusnya di musola juga syiar. Nenggone musola syiar. Wae maca Quran bareng-bareng bener.
Tapi itu tidak mungkin, ono kode dan yang ini orang. Terus tak terang, nak kita kok misalnya, nak wis kadung ono sing moco, iku liyane wis kadung ra oleh. Kok nak kadung ono sing moco, iku liyane mau kena sitok istimewa ngrungok. Niku mau otomatis, makanya mazhab Maliki, mazhab Hambali itu sudah ada kamusnya dalam mazhab Maliki. Ono imam sholat jahriyah, makmumnya oleh moco Quran. Ini cara mazhab Hambal nanya, bagaimana mungkin ada sebuah qiraatul Quran disaingi ning dinggon agar ono moco Quran, kitab lainnya mendengar. Makanya dalam mazhab Hambali kalau imam jahriyah, misalnya jahriyah, ayat sholat maghrib itu makmum sudah ada wajib baca Fatihah, karena alasannya kalau sudah kadung dibaca jahriyah, kan tentu kewajiban yang lainnya mendengar. Orang saingan, orang apa? Kalau nanti jelas wahida muri Al-Quran itu mesti fastan. Nah, kalau kadung terbaca, yang lainnya hanya kena kitab mendengar. Makanya dalam mazhab kembali, kalau yang imannya baca jahriyah, makmumnya nggak usah baca Fatihah, hanya apa? Nah, cara mazhab Syafi'i untuk Fatihah nggak bisa ditoleransi, tetap harus tidak. Terus diakali nih, cara pasumen diakali. Imamnya kudu pinter, jadi berbaca Fatihah menang. Ngekei kesempatan, makmum memang sok. Ternyata enggak, nak sholat terawih gebut lah. Pada edan ya, teman. Ya tapi apa? Edan pas terawih juga apa dibangrai kan? Malah kalau ada tanya, hukumnya sholat terawih rugi ini. Hukumnya sholat. Cuma malaikat bingung mulai biji. Bukan kumpulan apa? Bukan ada imamnya. Nanti tadi kita nanti bilang imamnya. Ya rata takok nak latane ompong, ngamal lu akeh. Rata takok. Itu bingung kan, nak cara yang musola. Jadi tak bisa populer. Imam kok baiki suwi ora payu. Sing tanam imamnya lu waris. Termasuk musola keluar imamnya kangkang waris perkara cetok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu akbar cukup. Jadi kula sak urip-urip kula rong tau tawe maca Fatihah sempurna. Alhamdulillah rabbil alamin gitu. Lah misalnya ape muafek, tak terusno Fatihah. Yo nganti imam itidal tenan. Padahal salat jamaah ketinggalan rukun telu dawa. Tapi jare gak maca Fatihah, yo keras. Bingung rasane Fatihah. Lah nak cara mazhab Hambali wae aneh. Ana Fatihah banter kok mbok saiki maca ning dinggon nak Quran kadung diwaca. Iku kitab liyane ngrungok. Itu cara mazhab Hambali. Tapi kita mazhab Syafi'i khusus Fatihah harus. Akhirnya imamnya mazhab Fatihah, makmum ya saingan motor. Pas imamnya kudu, makmumnya siap-siap rukuk untuk kan hewe. Itu tinggi di semua. Soalnya terawih di Indonesia itu semua alam. Kalau terawih yang Mekah di rumah aku ya waras, di orang pulau ya waras. Ini nanti kali jam terawih sama Mekah. Di Indonesia itu 10 menit. Jumlahnya sama, jumlahnya rombu. Juga 10 jam, alam. Nanti itu WAP di Bandung Gerdu. Tidak artinya di madhati apa saja itu tidak bisa kalau sampai pakai formal. Kalau sampai intikon madhab ke Hambali malah bisa karena tidak harus baca apa. Kalau selama madhab Syafi'i itu harus Fatihah sampai sempurna. Kalau sebelum sempurna sampai rukuk dasar. Atau sampai menyempurnakan Fatihah, tapi nanti imam sampai itidal, sampai julus benar saja, pokoknya ketinggalan rukun 3. Ini gue dianggap berapa? Pakai sisi apa saja itu kan. Kecuali pakai sisi tadi timbang jagungan atau sholat itu yang menjadi dapat. Satu-satunya ketentuan ya timbang jagungan atau nopo. Ada hukumnya ya timbang jagungan atau nopo. Jadi kita ini kadang naik. Jadi muni maca Quran itu maksudnya nanti ini sing maca. Nah wong dia maca orasi. Drengki wae kok. Mengenai kalau takut, kita tak ikhlas sama orang. Ikhlas kita jawab kena ikhlas orang. Alasannya dia, kalau alasannya dia tentu masjid membunyikan Quran banter, musola, pondok. Padahal kan tambah rancu, gitu. Nah bareng-bareng nyetel tambah apa? Mestinya cara pulau yang paling toleransi yang masjid. Sehingga musola, pondok dan sebagainya itu di Arab, apa ya? Pondok ulun, pondok Quran. Nah, Ramadan nanti saya kira kalau saya bisa katakan tahu, itu sebetulnya tentang kamu ini. Perkara macam ini, memang pulau dalam hal ini harus ada Hambali. Nak wis kadung ono, iku
iku liyane ngomongno aja malah napa. Muka kebayang. Dia wae dawuh pengiran wa idza quri al-Qur'an iku pas. Ora ono ning Quran, ora ono Quran diwaca ya saingi ora ono. Ora ono, kadung ono pas kudu kok. Akhirnya tadi alhamdulillah teng kampung-kampung ini modalnya juga. Liyane ora. Riyen wonten sangen kaum lha musala limo muni kabeh iki pusing. Iku lho yang si Gunman bingung sama malaikat, aku nyatet kan. Bingung. Aku serap bingung, itu agak roh, aku rotok. Perkara ini, rumah. 5 supplier tak jadi sobi. Alasannya apa? Ya harus terjemahannya ngeramai ini ya. Tapi alhamdulillah didengar. Sehingga menurut saya ya satu. Kalau mungkin ya di masjid ya, disepakati orang lain, masjid apa? Itu. Jadi dalam hal ini kalau setuju mazhab ya. Jadi kalau nak tarawih di intikal mazhab. Sampai saat ini kalau nak tarawih intikal mazhab. Ya Allah, tarawih saya ini khusus dalam Fatihah kalau anu mazhab kembali. Jadi urun-urun ono. Kangen-kangen kok ora etis. Saingan itu betul apa? Mau imam ibu antar, makmum ibu antar cepet-cepetan mau apa? Tapi memang kalau mazhab Syafi'i itu memang nggak bisa ditoleransi. Nah, tapi kalau tidak terawih selama ini memang baik, kasus yang daerah corona, yang imami, kemudian kita umum ya, baca Fatihah mandek nopo terus, mandek, makmum diberi ruang baca nopo. Setelah kira-kira makmum Fatihah selesai, kita baca nopo. Itu seperti di mungkin itu wayusan nulil imam ayat sudah taktatan, ikut di ayat roh makmum nopo. Imam disunatkan setelah baca Fatihah diam dengan kadar makmum menyelesaikan apa? Jadi sebenarnya kalau imam baca Fatihah dengarkan sampai amin, terus makmum baca apa? Imam diam. Nah kira-kira kalau makmumnya selesai, imam baru meneruskan baca apa? Itu normalnya. Tapi yang berjalan tidak apa? Kompon di sepuro. Fayasubbul Quran. Walatu covid lan ojo nopolan non siro tu siro tegese lan non siro biar lan pate kalian tapi asuko ngalaman paso bukan berapa sabar siro. Waktu dilan golek siro. Iksit tegese nojo siro. Al kostar kok iksit. Iksit tegese gawe dengan siro. Bena dari kain antara nomor bena dari kan seri antara ning banter wal mukopatilan sama sabilan ing dalan tengah. Ikon ing dalan wasaton ingkang wa kulan utawa siro alhamdulillah. Des kabeh ni puji kulillah alladzi lam yattakhid walatan. Kang orang alaf sapa lagi walatan ing anak. Walamnya kunan orang lalu lalu Gusti Allah sapa syarikun sapa sekuton fil mulki ing dalam kerajaan fil uluhiyah. Ing dalam kepengenanan. Allah ora ana sing nyaingi. Walamnya kunan orang lalu lalu Gusti Allah sapa wali wong sing nulungi yang suruh kandungi sapa wali ya Allah. Minaduli saking kehinaan. Allah ora butuh ditulung. Kita dulu sangi arah kehinaan. Elang yudallah, utawa yadillah bisa ora ina sapa Allah. Payah saja mau itu sopo wa taala ilang nasirin maring wong sing nulungi. Wakaf biru napa takbir. Lan gedhekno sira to maca takbir sira Allah takbiran kelawan takbir tenan. Azimru ya azimru tekse mulyakno sira Allah azmatan lan kemuliaan tamatan sempurna ane dikholi walati sing ngalap anak wasari lan sekutoran buat pilih lan kina. Waktu limalan kabehane perkara layan iku kang ora patut kuat di bawah. Watar tikul hamdi utayan tertemno pujian ala dari kaya ngatasi mungkon-mungkon kabeh wis dalarati krono nunjukno ala ana wis ngatasi wa ta'ala wa mustahiku dating berat li jamil mahami gimana sekab dari pro pujian li kamali dati krono sempurna li dati Allah wa tafur dilan ijani Allah fi sifati dan sifat-sifat Allah rawani wayat masapa Imam Ahmad niku nggih ora ulama top Imam Suyuti wong Syafi'i tapi sing tiga rawal Imam Ahmad fi musnad ing dalam musnad Imam Ahmad An Mu'ad al-Juhani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul ayatul rizqi utai ayat kehormatan alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wallahu a'lam. Ini kalau khatam ya nek sampeyan maknani kan rumah kata Imam ini dawuh Imam Suyuti. Qala mu'allifuhu. Qala dawuh sapa mu'allifu sing aran ikilah kitab, rupane Jalaluddin Asyuti. Terus kalau besok ngaji niku surat Kahfi niku tafsirnya pun bendi pengarang, paham gitu ya? Yang surat Kahfi pun beda, malah guru nih dari sesuk. Niki muridnya, sesuk nopo, kok pinter nanti, pokoknya hari ini murid berguru atau banding, saya ki wal.
Kalau ini kadang susah katanya. Kemudian anak mati dia yang muka-muka nanti ngerotok banding. Kayak mbah, ono tapi tetap ono. Ya karena pulang ilmu pulau 10 ya nanti sama setengah, juga 10 sampai 4 mengenai. Kalau mau alifu, hadal tadi itu akhirnya perkara ini. Kamal tuh kan nyempurna nonton di dalam tafsirul Quranin. Tidak yang tengah tapi darahnya nyempurna. Karena tadi Imam Mahali ngarang mulai surat Kahfi. Imam Suyuti terus ngantos surat berarti mun hatam. Lain ada akhirnya kamal tuh di tafsirul Quranin. Allah di Allah Qausya al-Imam al-Alim al-Alam Habib Jalaluddin al-Mahalli Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Waqat afrofulan teman-teman mencurahkan ingsun ing dalam ikilah karangan jadi ing kepayaan ingsun jadi de judi kami. Wa badal tulan nyerano ingsun fikri ing pikiran ingsun iki ada talih sinafa isa ing biro faedah sing indah. Uroha kang ningali ingsun kae nafa insyaallah. Insyaallah taala. Terus what was the of tasbih? Waqat ing kepayaan ingsun disami ing manane jadi tasbih ing sami-sami manane napa. Ngeten napa. Waqat uroha napa aroga sami. Kulo nu mari fanatik lugat. Kalau lugat fuskan mboten aroga tapi uroha. Tapi misalnya wonten dia sing maca aroga ya. Terus ngeten nggih bahasa Arab. Ada lafaz-lafaz yang sering dan harus mabni majhul. Misalnya wong edan niku mesti majnun. Sehingga nanti madinya ya junda aleh. Wong kesemper dia muhma aleh. Jadi selalu berbentuk mabni napa? Majhul. Jadi wong bahasa Arab ya antik. Jadi barang ora ono jenenge makdum. Padahal asline nggih Adam tapi wong Arab muni napa? Makdum. Ora kang ningali ingsun ing anak bayi insyaallah. Tasdikang lompo manfaat sira. Niki. Wa Allah tuhu lan ngarang ingsun ing kitab iku dadi kodime adil kalih ing dalam kadar hak Allah didawi Nabi Musa. Maksudnya mau 40 di. Jadi kitab Jalalain itu dikarang mau dalam masa itu 40 hari. Jadi ngaji 5 tahun gue paham orang sekarang kita. Akhirnya kanca kula, aku mau Jalalain ra iso. Lah sekarang ngawur 40 dino bar. Jadi sing maca bingung cangkemmu. Saya sekarang ngawur. Kami seperti Fathul Mu'in, kita terkenal angel Fathul Mu'in. Kanca kula harus kurang ajar. Fathul Mu'in itu tahu motor ra iso nyerah. Sing aran jajak, ngarane ngawur awal kira ra iso. Jajal ngarane gampang kok aku iso. Tapi misalnya, oh ngerti aku Indonesia buat dikarang bahasa Indonesia kan selesai. Oh iya bener. Jadi pengarang bahasa apa? Utawa ya rasa ngarang. Ngenteni aku ngalim sih ngarang dhewe. Baca alulan gaya sapa ingsun ing kitab fasilatan ing lantaran ing poti maring bejo-bejo natina ing bahwa dari kitab hakikah dalam hakikat Mustafa dulu disarikan di alam faedah minal kitab sang kitab al-mukamali kang den sempurna. Wa alaihi lan ing atase hadal kitab fil ayil mutasyabih dan ayat mutasyabih aliki matudit kaminan wa muhawalulan sandaran. Maksudnya hakikate kitab iki ku yo mau menukil atau mengintisari sama kitab Hindu ya rupane karangane Jalaluddin Al-Mahal ninjang ini sesuk mulai sinau Jalaluddin Al-Mahal. Para kimawong komalasi sapa Allah imro'an ing awa-awa an-nazara utawa wong Nagara kang ningali sapa wong beendin sop kelawan lipat kesadaran iki mereka ada kita. Bahwa kepalan kandhek sapa wong sing dalam kitab ala foto ing atase salah. Pak Loani monggo mersakno sapa wong ing sira ing atase foto. Bapak kultu hamitu wa rabbi idzani. Hamitu mujing suna wa rabbi miran idzani alikane nek petunjuk sapa wa taala ing ingsun. 5 maring perkara abdi itu kang ngarang ingsun to kang etono ingsun. Maati sertane kelemahan ingsun wa duk filan tegese apa sing ingsun. Paman mongko utawi sapa li kedinten di kota iklan salah farida mongko iso nolak sapa ingsun anu sangiman. Wa man di sapa li kedinten ingsun buka beli lan mongko walau dikhaten tenaga sapuro. Maksudnya sing ora kalah iku sapa. Wes tak kita tuh ora payu sapuro pulah ana ikhlas mesti suar. Sapuro pulah nak bener. Ada kali iki walam yakuna ora ana apa juga bisa dikiki dalam angan ingsun. An ata arado itu ing dalam benda ingsun. An ata arrodo yang yento nyinggung sapa ingsun. Hadza walam yakun fi kholati ing dalem ati ingsun utawa benda ingsun. Ati kholati an ata arrodo yang nyinggung ingsun di dari kali ini krono ngerti ingsun di ati krono. Wan apas are khoti saking tenanan khautu suruh di hadil masalah ing dalam ikilah dalam. Wa sallallahu sapa Allah yang benda manfaat sapa dengan kitab naf'an lan manfaat jaman kang akeh jaman di juman sami.
jaman ingkang akeh. Wayak ta'alan buka sapa Allah taala kita puluhan ing ati gulfan ingkang kekunci. Iki dongane maksud iki muga-muga ati-ati sing kekunci dadi kebu. Ngono ora dongane soe ana dongan wa ayuna lan pura-pura mripat kumyan kang pin. Ulama yen nak ngomong sak enak. Berdongakno tapi cangkem elek. Wa ayunan muga-muga mripat sing picek dadi mel. Wa adalan pura-pura kuping sungkan kang bu. Buat sampean ben ora nak cangkem ku elek duwe sanad, timbang sampean sopan ra di sanad lumayan aku cangkem elek duwe napa. Jadi yen ulama ngendikan guluban, gulfan wa ayunan umyan wa adanan mana nih ya meripat picek kuping udah semua ora muni. Padahal lan kaya jenengken di mana wong ikat kang biasa ana sapa man al-mutawalat ing kitab sing dijawabno keterangan. Waktu tadi bulan teman-teman yang sapa ingsun hari takmilah. Sang istilah penyempurnaan wa aslian dan ilah khasman karono nutup maksudnya aku kitab iki senajan tau biasa ngarang kitab bedi-bedi tapi nak ning kitab iki ora wa adalan pindah ila sorihi aslu kitab ila sorihi inat maring jelas kitab maksudnya kuatir diingkari wal wajib walam wajah utawa ora sen arah apa ada kitab ila daqo iman apa ha iman apa rumah? Apa maring bener kan di lima tanah. Dan pulau lima. Tapi pulau orang lima itu salah mereka bingung ngurusin nomor. Ya, mana sih hari? Maring detail-detailnya hari takmila. Paman apa nih pak? Paman desa panik wong kana orang sokoman. Iya di dalam ikilah dunia itu kok akmar itu picak ya bahwa mengkoteman til akhirati ing dalam akhirat ya amat picak men. Wong ning dunya kok picak, misale kok keterangan wau tauhid picak, engko ning akhirat ya napa? Picak. Semacam apa? Mulane kok picak ya tauhid itu sampai normal. Roda kono wong tunggu sini nanti kita sapa Allah taala di bulan ada kitab hidayatan itu tunjuk ila kabil hakim maring dalan sing kalau kita tauhid wakilan nang ngali ala kok iki kalimat ini atas detail-detail kalimat ada kitab pasti kan nanti. Baca alalan guys Allah Ta'ala nanti itu menaladina amawa alihim nanabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika wa hasuna bagus sapa ulaika mung kabeh apane rofikon kekancang kita kekancang sing apik ambek nabi siddiqin syuhada ora kanjangan kowe wa hasuna ulaika napa Pokoknya lan rampung sapa alih minta li yaumul ahad asyira syawal sanata sab'in wa salamiyah tahun pinten 800 hitung pulang. Bahkan tidak sih yaumal arbiyah misalnya Ramadan, pada tanggal Ramadan nasana di Makpuro. Bener dong. Ngarangin iku tanggal 1 Ramadan, bare tanggal 10 Syawal. Berarti batang pulau. Itu nunjukno ulama riyen ra tompo tamu. Napa tamu reso ngarang kita. Ngarang mosok iki kiai ora syukur jenengan atau dolan ning pulau Sugeman. Ulama ora tau dolan-dolanan. Mereka itu ngarang napa? Nah itu foto-foto ngarang tanggal 3, bare tanggal 10 ora. Pak, iya saya ini gak kebayang. Ben tutup tapi rezeki wah. Lho ngene tanggal 3 ngarang di bare tanggal 10. Berarti dia foto. Pas napa? Gua sampean bener ana kelakuanku ana sanate. Wah, ini awalnya di problem. Iya, kalau kota aku bodoh-bodoh, ini kalau kota tonton. Dari saat ini ambil bodoh, baca sholat pas. Wah, dia omah paling pengen dulu, karena ini sudah mata aku kesebelah tanggal orang di peduli ya, mumpul lagi dari situ. Di keluarga masjid ini stok tanggal. Salaman tok asal ke. Lah, tapi cepat ya, nampak. Jadi, ya ini tidak taman kendala akhirnya keluar. Nah, yang masuk di sini aku. Terus kita bola alik bah apa no aja. Ayo kalau kiai ekstrem sebenarnya, tapi tak kayak gitu. Tuh kiai ekstrem dengan Indonesia yang terkenal kiai misbah, yang mana nih jibrat jalalan namanya kiai sinten, yang mana nih jibrat jalalan namanya kiai. Wah, nonton tamu dibuka lama nih, mau kenapa kok beri? Yang kedua bagiannya di pandeglang, tapi mendingan masih belum peduli pas jamaah, tapi nanti makan, nanti peduli pas nopo. Kalau ini menapian, pun dari kombinasi ini pun menapian itu. Mana diam-diam jangan, ngaji ramah di taman ikan ramah.
Ulama itu ditakro aku. Ulama itu mulang orang ning Quran. Ulama itu sing nampa tamu ora. Ulama itu ditakro aku alan. Ulama itu pas mulang, ngomong ya bapak, biasa anak cucu, rumah anak cucu. Orang di sana biasa, pura-pura piring biasa, kayak susu anak lo gitu. Karena saya kalau di rumah ya seorang bapak. Nah, ini ulama terpaksa, sama ngaji. Maksudnya ngalim pulau, misalnya ngalim rugen ya pulau ngaji tuh. Paham ya? Terus Imam Syuuti itu ngarang tanggal 3 Ramadan, nanti tanggal 10 awal. Aku rapat melakoni ora usah. Ya, tapi sing penting roh, nek kaya kula iku ora aneh. Sing aneh sampeyan, maksudnya ben roh lah sing ngono aku foto-foto. Tombo tamu. Bojo kula nu syukur ngamuk kula. Grafe bojo tanggal 20. Gitu tenan. Tapi di tamu sapa ora ana tamu tenan ya. Ya tenan ora ada tamu. Yang berbaca sholat id kan biasanya pun tonggo-tonggo canom kan ini kula salaman. Jangan nanti ngerontok pernah tua ya rokok-rokokan dalam pulau, nanti pernah sepuh ya rokok-rokokan. Tapi yang bodoh ngetot tanggal lor gak dibetul gitu. Kurang itu susah kakek ya, pokoknya bodoh nggak salah itu tenang. Misalnya orang salah, sampai yang akhirat. Kalau tetap ngeleng non ajunya non apa? Ya tetap tak ancam. Saya sebagai ulama tetap basirong. Itu lah beguyan tapi tetap. Sebenarnya di suara aku lalu kuasa ke sini dia sebenarnya gampang. Mana akhirat totalan. Jadi nak sekolah saya gak iso, so enak ya. So, kadang mantan tiang waktu untuk khusus ya kalau baru kayak wong alim ya terang. Wong alim betul baru kayak nak wong alim kota hukum. Itu cuma ini ramanti. Ya karena dulu zaman Sayyidina Umar, nak wong nugas wong alim-alim di satu daerah. Sebenarnya orang yang tak kok musuh. Ya mau tak cerita. Ya Umar, saya ini keluarkan dari desa ini. Desa ini penduduknya mati semua. Perkara apa yang nama? Yang gitu, sama orangnya Quran begini. Quran terang no bagian umum usul bagian bintur mispun apa biro. Macam-macam detail yang nak tandure loro tunggal bagian surusan ini. Sebelum orang sing takok hukum detail ngono ora sing tak mau masuk ini, nak mau apa ini, sholat yang batal, gerakan telu yang mutawaliyat ini, kasih nak, kasih efrak kiron tak masuk, gerakan apa ini, biasanya jumat tu, karena jumat tu, signal pinter olehnya, jangan kalau tahu signal kan jadi pinter tenang. Ya bumi itu sudah malpun, penduduknya terlaknati karena tidak ada yang takok hukum nih wong alim, tapi luwe lanat meneh, agak ditunggu nih wong. Jadi akhirnya, gempur nak ngoten. Jadi akhirnya bisa. Jadi ya bumi itu terlanati. Bukan penduduknya gak belum tak kawon. Tapi lu untuk lanat mengenai kawon. Akhirnya dia itu tunggal berjimat. Jadi apa? Dia Rasulullah zaman Sugeng dia sering misalnya rawuh. Saluni kamu tuh tanya. Lain Al-Quran kata wa saluna ka alim mafi. Mulane Nabi itu seneng, urip teng Madinah seneng. Wong wedok-wedok Ansor masalah ket wa saluna ka alim. Sing ahli astronomi, ahli falak, ya saluna ka anil ahli. Sing sugih yo duwe akeh takok. Ya Rasulullah lu sugih duwe kula akeh ero sinten. Ya saluna ka madayun iku. Ora wong saiki duwe akeh ra padha kiai. Kere kon. Biyen sahabat nak sugih takok. Ya Rasulullah lu sugih duwe kula akeh ero sinten. Ini disebut ya saluna ka madayun. Nah, iki ra ono takok, kere takok iki yo. Kulo yo ora tahu ditamu nang takok ngono yo ora. Ya alhamdulillah ana ditakok ngono. Jadi bang malah kulo tomak malah dosa tok. Orang takoki sampean juga anak aku, malah ra karo. Malah padha sarape. Eleng-eleng wa kana ibtidak fihi amal arbi'a mustahila Ramadan wa faragha min amal arbi'a sadita sofar tanata ida wa sabina wa talatan wa waru'a. Pokoknya rakyat jalan. Ini betul apa? Kalau saya Musamsuddin Muhammad bin Abi Bakar Al-Khatib At-Tufi, Akhbarani Sotiki Asy'alala Makamaluddin Al-Makhali, aku Sayyidina Syekh Al-Imam Jalaluddin Al-Makhali, Wahibah An'au Ro'a atau Syekh Jalaluddin Al-Makhkur. Terus Finaumi itu nih? Finaumi yang dalam turu. Wabena yadi Sotikun Asy'alala Wahakid Jalaluddin Al-Makhali. Ini cerita-cerita wali. Jadi barang karangan kode bare. Adi Jalaluddin Al-Makhali itu cek sugeng. Jadi apa?
Dua beliau mengkabundut, barang dua beliau dikabundut terus ngipi. Jalaluddin Al-Mahali ketemu Jalaluddin As-Suyuti. Muson ibu Hadi Takmilah. Wakat aku tasya Hadi Takmilah piyadihi. Watas sofahalan buka-buka. Sofahalan mana buka-buka lampiran. Yang Hadi Takmilah. Wayaku nusan matur. Ayu rumah ahsan. Wati awwatum. Begini ya. Pak Guru dari Imam Suyuti. Karangan pulau ke karangan jiran saya bukti dia. Pak orang mau berdebat dari Imam Suyuti. Wati saya karangan pulau. Lucu. Pakai undur ning ala sira araba alimawad endok tempat dia ing dalam imal de wa kana ulan kaya istune Imam Suyuti ku isi lunga wicara Suyuti la piroden wae pro penampangan dia takmilah bilut ben plan alus wong son iku wae takmilah utawi sing aran takmilah ulama urida alise andi cibu wa saya apa samayat. Jadi maksudnya ngaten Imam Mahali itu disoal karangane saya kula mergo karangane jenengan di kelemahan ternyata dari Imam Suyuti dari muridnya. Ini Imam Jalaluddin Al-Mahali sebagai guru mengguyur dok yang sabar wayat ibu-ibu dok. Dasarnya dan ya, semua karangan itu uang ora iso ngarang lah, tapi nak ngritik mesti nopo. Mulane kados mubalek mesti menangan. Kodene ndok guri, yo nopo? Ndok nopo? Mulane sing dadi populer riyen Imam Ibnu Malik, wali Malik wong Nahu Alfiyah Ibnu Malik. Ini Imam sinten? Ibnu Malik. Untuk guru, orang guru rapati pinter, jadi Ibnu Mufti. Guru itu rapati pinter, kadang kan murid guru pinter murid. Kadang guru murid pinter murid. Misalnya muridnya gene apa, utaknya apa, guru istiqomah, rapati sonan kan juga kadang. Kalau hasil itu bareng Alfiyah sekarang itu Ibnu Malik muni Pak Ikotan Alfiyah tabni. Jadi sudut Alfiyah. Kalau Muhammadun Malik Ahmadun Malik misalnya itu alam itu alisang negara waktu rakyat makor si nabi dia tukar itu langsung tidak tadi waktu wawat kitab haidun itu walhasil Ibnu Malik itu muti alfiyah Pak Ikotan alfiyah tabni alfiyah ini ngalah karangan Ibnu Mufti guru ini dan itu cari ini cerita terus ini walat itu terus ngarang macet tuh pakai no macet. Orang pas uteknya macet, umur kekualan ke guru ini. Ya, sama rakyat terus menyerai istora kekualan pulau, maksudnya rasa kualat, ini kualat, terus macet sih. Orang tangan dari nopo, terus dia turu niti nageman apa ikotan alfiyatab, Ibnu Mufti ke guru ini dinyak terus nang, kira terus nonggo tentang tambahin separuh bed, tak urun separuh bed. Walhayu qad yahliku alfanai. Wong urip kita ngalahno 1000 sing wis mati, menjadi mati bu kritik yo menengae. Walhayu qad yahliku alfanai. Wong urip kita. Mulane kaya saiki dosen-dosen nang yai nang uni-uni kritik Imam Syafi'i yo tak menang-menangi dhewe ndene iki urip sing dikritik wis mati. Cara padha urip yo kukut ngono. Wali songo saiki dianalisis, kiai-kiai kula dianalisis dari mengalami stagnasi kesulitan pemikiran, tahu ilmu banyak kuwi CU. Mana punya Ibnu Diwal Hayu Dewa Urip itu kok yang ibu teman-teman iso ngalahno kok kadang ngalahno kok wong urip albame din wong sewu sing wis Tangi terus kuwapok terus ngelem gurune wa kitab bin Haidul tabdilan atau jibun tanah yang dan awo yang di batin wakirah diwalahu bidaro jadil ini ngaku Ibnu Mufti orang yang spesial ada artinya ilmi malah itu pun luar badan sombong atau sama dia sering mati guru pulau sombong dia sering pulau kritik dia sering pulau pakai kain mau bapak pulau itu sering jawabnya tak gue pun ada di kiai rapi juga ya ilmu biologi. Ya cuma ilmu kita saya pun guru saya juga gitu. Saya pun sekarang sering bilang ke istri saya, namanya kurang menangi anak kecil kan, itu caranya nyai rambut juga ya. Penting alim, tapi rambut juga ya. Saya juga ada seperti bapak, nanti anak saya juga ada seperti. Dengan coba kue orang kemana itu, mereka angel kemana tersini. Parah. Lalu seneng nggak kurang nyanyi? Kalau nggak ada katanya nyanyi ulama-ulama yang pun nggak bentuk.
Nunggu dilengenya. Jadi fa'ikotan alfiyatab nimu ismat. Jadi terus wal hayyu qad yahlifu arba. Jadi wong urip tentu iso ngalahno wong sing wis mati. Mane Nabi Adam dimaki-maki Nabi Musa. Nabi Musa iki urip, Adam yo kalah. Kum Adamun Idris Nuhun Tuma Soleh wa Ibrahim Nabi Nuh Ismail Sawada Yakub Yusuf Isa. Yaitu Harun wa Musa wal Yasa. Katek pinten? Selikur. Nabi Adam dan Nabi Musa katek wis selikur nabi dulu pinten. Walhasil Nabi Musa itu masuk akal. Gara-gara ana wong mlebu neraka, tetep salah Nabi Adam. Lha opo nek mangan kulti? Cara mangan kulti kita ini disuruh tahu sama jemenan, tahu sama zinos. Kita harus jemenan dari kemana dia nego. Lengket, misalnya jenengan Nabi Adam di seorang salah, kue ya tetap ada suara ganteng-ganteng orang kaya ya orang macam-macam. Jadi piye wae kita ning donya kangelan gara-gara salahnya Nabi. Oh, buat dia ngomong Nabi Musa ngomong piye wae kita ngene iki salahnya Nabi. Mereka pernah ngajar putu nang ngono. Mereka tak mudah, untuk kaca selikor Nabi dong, kalau itu mau macam ini. Sebab bangsa kaca gerang-gerang, entah gerang-gerang. Ternyata setelah ditemukan Tuhan di alam roh, yang menang Nabi Adam. Pertama Nabi Adam bilang, ya Adam, anta abul basar. Lalu apal tak ya? Ya Adam, anta abul basar. Gara-gara akhrab tanat minal jannati wa ashqaitan. Akhraj ngetokno sira annasa ing manusa minal jannati saking suwar wa asqaitahum dan engkau yang bikin manusia sengsara celaka. Tapi ya temu senior ya kali Mama Ali di salah Siti Mulia gitu ya tak kesama meng. Nabi Adam mulai ngendikan dulu sih. Ya Musa anta kalimu wa istofaka wa dikalami wa risalati. Iku kalimu wong sing dipilih apa wong pinter banget. Mergo sing dipilih apa? Kue roh gak, nah kabeh itu ditetir. Aku ditetir ono sebelumnya 40 tahun. Plus tekbir aku salah. Plus tekbir desain bumi. Kue roh, nah aku ditetir salah sebelumnya 40 tahun. Kue roh bumi digawe sopo jenengan bekulo lah iya. Salah aku itu disik tekbir. Aku salah masih gawe. Ternyata setelah diinjak di Lauh Mahfuz, itu 40 tahun sebelumnya Nabi Adam digawe. Memang skenario-nya ya salah. Ya turun di bumi. Hingga Allah sebagai bumi, kalau jago, kalau telon, kalau kira-kira dipangan rugen, paham? Jadi intinya desain pengusiran sudah disetting sedemikian. Nyatanya setelah ketemu ya kayak Nabi Musa. Mulai disebut Fahadja Adam Musa. Akhirnya Adam mengalahkan zaman Nabi Adam ora dipethokno iki perintah-perintah sawangane bener dhewe mergo urip. Nabi Adam wis paham ya? Disebut malah yukot jaribu alfa. Enggak usah dipertemukan ada dialek ternyata Nabi Musa kah? Mulai zaman rasanya ulama-ulama Islam. Mungkin gayane kuno itu zaman itu sing iso nyelametno Islam yo model kuno iki. Dong ya, wong sing nyembah gunung cek wedi-wedi gede amit, Mbah. Ada ulama dicek percaya saja. Nah, saya kira modern. Sirik mungkin dicek untuk mempertahankan Islam di adat Buddha dan Hindu. Satu-satunya cara ya untuk mentoleransi nopo saja. Nah, saya kira ulama saya kira modern. Saja sirik. Mau ketemu. Mau nopo? Apa izin? Leng gitu, riyen nak dolanan ning sawah, iku ana sajen ya resi. Mergo percaya alam-alam. Saiki padha wong kepengin seneng percaya kita, kepengin seneng percaya Kristus. Ora dianggap sirik. Karena sirik tak golek tujuan liyane Allah. Berarti kan nak golek seneng golek kita ya sirik. Golek seneng kok golek. Tapi lucu kan, ketika moro kuburan dianggap sirik, tapi golek kita boten apa? Padahal aku yang boleh senang liane Allah kudune. Ini waduh aneh. Kamu boleh ketenangan hati dari orang kuburan sih. Nah, mesti kita kepengen tenang. Buatan apa? Cara pulang buatan usaha lah hukum-hukumnya. Dianggap ini kuburan juga bukan, dan sekarang juga bukan. Lah maka sahabat waleka pengiran dewi tinggi.
Yang sing ora itu kan manusia ora wajib roh, ora wajib nopo. Paham ya, terus ini Imam Suyuti, Imam Mahali ketika tentang Imam Suyuti namun yata basam wayat hak. Nama yata basam mengguyukan Imam Mahali, mau guru di tentang. Kalau saya pun Imam Jalaluddin Abdurrahman sampai sekian Alladzi a'taqidu adzimu sing tak yakini lan tak pastekno ana wa ta'ala di wa ta'usya Jalaluddin Mahali sing dikarang ikit ati ahsan wati. Ya sebagian apik karangane dene. Anak kita bapaten kelan pira-pira kelas kasiraten kang akeh bahwa wali buma wadok. Utek akeh perkara wadok tukang letakna ing mabuna mustafasun din ambil liwati sanging karangane al-Mahali. Wa mustafasun lan disari kang uni sanging karangane Jalaluddin al-Mahali. Lamir ya tarana kemaman mujud ing disanding sedhidare. Wa amal ladzi ru'yatul manam al-maktub a'lahu. Fala Allah syekh asyarabihi ilal mawadi' mari beberapa tempat al-qalila allati khalafat wa fiha. Kan Kholak tu kan beda toko ingsun wa tau ing karangane utawa syekh dia ing dalam mawade. Lingkup tating krono siji faedah. Wa ya utawi iki iku ya siratun sidik. Wa ya ti al mawade ya siratun sidik jidan lan kangen. Ma'azin muga. Orang yang kok ingsun haring mawade tak dulu tumeka mawade asrat mawade 10 empat. Iki hebate Imam Suyuti. Karanganku Jalalain itu niru Imam Mahali kecuali 10 item. Dalam 10 item ini aku balelo contoh Imam Mahal ya. Iki eling iki. Nah karangane ditobe gurune ke 10 napa? Item. Asyrot amawate. Minhane. Ana sekolah fi surati sot warroh uterol kujismun natifun. Yahya bil insan. Kan dadi urip di sebab jisim sapa insan manusa binujudihi kelawan kumu seroh ing dan insan. Wa kuntu tapi dulu awalan. Iku lucu. Aku pertama ya anut. Fadzakar tu hadal hadza fi surati Hijr itu madorok tu alai terus gak sido, likoli wasaluna ka aniro kuliruku min amri. Murid orang kurang aja. Pertama aku tertarik anut, baru tangan-tangan kok ora bener. Kok ora anut dari Imam Suyuti lucu murid kok. Ayah sore hat. Itu kali murid-murid niru kiai. Aku bisa juga niru kiai itu. Tak ora enak kiri. Wah ra itu aja. Ayah sore hat. Si anak rokai nggak tak tener itu min ilillah tidak ala-ala nang paling termodel tekan tadi dia orang dia ada orang saya tak sudah musik bicara jaman. Waroh lam yatakallam alaihi Muhammadin sallallahu alaihi masalah roh itu nabi ra tau dawuh ra tau nerangno lan panung sikuan monggo ngakak kita ana sing masalah wa menyalan tengah-tengah di anak sekolah surat al-haji asobiun kang aran asobiun firqatun kelompok menyelimuti sanging Yahudi jadi cara Jalaluddin al-Mahali sobiun kelompok sanging wong Yahudi padakar tu dari kapi surat al-Baqarah. Aku eling ini gitu. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasofi. Iku cara Imam Ali sofiun firqatun minal yahud. Padahal ku dari fi suratul Baqarah. Aku ning suratul Baqarah eling bab itu lan ambe ingsun awin nasoro. Jadi nak cara Imam Suyuti as-sofiun firqatun minal yahud awin nasoro. Bayanan krono jelas noli kaulen mari pendapat ane kang kedua. Innahu al-ma'ruf. Mongko tak temne al-qaulu tsani al-ma'ruf iki kenal khususon luwe-luwe ing asabinal bukuhan. Wafil minhat, lan itu tetap dalam kitab minhat. Wa in kholafat, lamun senajan to nyulayani, atau lamun nyulayani sopa samiratu wong samirah al-Yahudi dan Yahudi. Wa sofia lan nyulayani sopa kelompok sofia Nasara fi asli ini ing dalam asli agamanya Yahudi dan Nasara. Kulimna, ini kita termasuk takbiran. Kalau takbir Imam Suyuti paling aneh lah pasti. Kulimna mongko den haramno sapa nisa kitab. Menurut lo kacau ya. Lo karangan Imam Suyuti yang kacau ini. Lo boleh ini kalau cerita bahwa saya ngaji itu serius. Takbir ini kita pulang buatan paham mulai cilik kan itu kan. Gara-gara Imam Suyuti rotok nukilin itu separuh. Lo kok nukilin apa? Separuh. Jadi ngeten nih. Nukilin separuh. Kenapa? Pulau boleh terjemah mulai karangan di misbah macam-macam. Tetap pulau bingung. Gara-gara itu nukilin apa-apa. Akhirnya kalau boleh, kan wafil minhaj, boleh teks aslinya yang kita menolong minhaj. Maksudnya minhaj tolibin, karangan Imam Nawawi. Napa minhaj? Jadi ngeten maksud. Wong wedok kitabiah. Wong wedok kitabiah kholiso. Iku oleh dikawin wong itu. Nggih oleh dikawin apa? Kecuali kalau kitabiahnya ini sudah masyubah, sudah campur kitabiah samirah, kitabiah soibah, kitabiah campur-campur. Anak kita biasa campur-campur kurim.
Tetap dadine haram. Mergo ora kitabiah napa? Jadi intinya itu masalah nikah, termasuk masalah apa? Lah Imam Suyuti oleh nukil teng mriki niku separo. Wa fil minhaj wa in khalafat asamirah masalah teologi ujug-ujug nukil ning bab napa? Nikah. Mulane teng mriki lapas kurimna bingung lho iki rujukno ning ndi ujug-ujug kok. Nah kan kasus Pak Alta kan rujuke nang wong wedok to, nggih paham nggih? Jadi kula pusing. Kula sampai sholat, Gusti maksudnya ku piye? Kula mencuriga, paling iki bab nikah. Tapi nopo nang suci gloyor kok kene umpet. Iya, berbakat akidah kok gloyor urusan apa? Sing nyarai Jalalain, kitab Futuhat Ilahiyah karangan Sulaiman Al-Jamal, tak goleki ora paling kula yo curiga, paling ora paham. Perkara yo ruwet bisa. Maksudnya boten paham lho yo ora kecewa. Iya karepe imam nopo? Gloyor. Yo biasa ulama ora paham padha ora paham, perkara ora cocok. Lha nek ora paham sampean mergo ora ro. Dadi ora paham ono loro, ono ora paham ora cocok, ono ora paham ora ro. Lah sing ora cocok ku jenenge antar ulama ndak harus kok. Dan dadi kurimna maksudnya nikah wadon kitabiah sing pun boten kholiso, boten murni. Itu tidak bisa dikategorikan kitabiah sing oleh dine nikah. Boten kategori ya alunaka maza sillalahum qul silalakumut wa ta'amul ladina utul kitab khilul lakum wa ta'amukum khilul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Paham ya? Jadi wal muhsanatu minal ladina utul kitab itu hanya kitabiah khalisah, bukan kitabiah sing masyubah sing tercampur mbek aliran aneh-aneh misalnya Samira utawi Sobi. Lah itu terus kurimna. Lah ini kula kagete kan takbir kurimna bakat wong wedok kok dilebokno ning masalah firqah-firqah ning masalah teologi. Ora pusing. Sawi ora nerangno, makane punya curiga, itu bingung. Ya ada ulama bingung. Sawi mboten nerangno, Futuhat Ilahiyah mboten nopo. Ternyata mungkin beliau iktifak wabil ini. Aku golek ini. Kulo namung gadah sarai. Kulo gadah kitab Qalyubi Umairon karangane Imam Mahali juga nyarai kitab nopo. Minhaj. Hasil intinya ketemu ternyata ini masalah nikah. Masalah apa? Nikah. Ya mbok ulama ini dulu. Umul Baru ini kita akidah. Sekarang saya ada situ. Tapi pun yang selipan ini ada masalah ijazah kekuatan kaum lelaki. Lah ya lucu. Jadi ulama di sini ya lucu. Ini kok piye oleh nyelip noga. Jadi ulama di sini ya ono saya ijazah. Jadi ngarang ora urut. Tak muni-muni. Kenapa? Jadi memang kalau dua karangan seni ini ulama di sini. Jadi kadang beloyor, rupa-rupa sopo terus, rupa beloyor. Bodoh ulama eros, mana jurah roh. Mana lebih keluar. Mana bingung analisis ulama ini rupa. Jadi kurimna ini maksudnya kurimna ini uang wedok sing pun bahkan kita via kholiso kurimna. Kurimna nawa lil muslimin ayang ihuhun. Wa fi syuruhi lan iku tetep gandra sara min hak an-Syafi'i radhiyallahu anhu. Lan itu mriki terus an-Syafi'i mergo pun bakat masalah fikih. An-Syafi'i radhiyallahu anhu naswala an-Syafi'i firqatun minan nasab. Wala at-tahdiru lan ora ngadiro ing ala nek iki mau diantarikan ing panggonan kang ketiga, maka an-Syafi'i wa ta'ala yusyiri ila misal wa alam sawa ila al-masjid.